أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu ini adalah sepupu Nabi SAW. Ibu Zubair bernama Sofia binti Abdul Muttalib. Sofia ini adalah tante Nabi SAW. Ayah Nabi bernama Abdullah. Di atas Abdullah ada Sofia, kakak perempuannya ayahnya Nabi SAW. Dan anaknya adalah Zubair. Anaknya Sofia adalah Zubair. Tentu di dalam bahasan sirah, kalau teman-teman ikutin, saya sempat menyebutkan Abdul Muttalib kakek Nabi SAW punya 16 orang anak, 10 laki-laki dan 6 perempuan. Dari laki-laki ada yang mendapatkan masa kenabian 4 orang, dan 2 beriman, 2 kafir, Abu Lahab dan Abu Talib yang meninggal dalam keadaan kufur. Sementara Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma dalam keadaan Islam. Dari kalangan saudara ayah Nabi SAW perempuan yang masuk Islam di awal-awal adalah Sofia binti Abdul Muttalib, ibunya ya Zubair bin Awwam. Sofia ini terkenal sangat tegas dengan anaknya. Ketegasan ini bukan kekerasannya, bukan kekerasan, tapi ketegasan. Ini boleh, ini nggak boleh. Dan yang paling merupakan ciri khas Sofia yang terkenal radhiyallahu anha adalah beliau selalu berusaha menghilangkan rasa takut dari anaknya. Tidak boleh ada rasa takut, dan takut ini hanya boleh kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Zubair bin Awwam tumbuh besar dengan tidak pernah takut. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Kalau cuma sama manusia, sama hewan, semua itu kecil bagi dia. Ayah Zubair tentu meninggal waktu dia masih kecil, dan waktu itu belum masuk Islam. Itu data yang saya dapatkan. Tapi yang jelas ibunya sempat masuk Islam. Kepribadian Sofia yang sangat luar biasa semenjak mengucapkan syahadat. Waktu Nabi SAW mengundang seluruh kerabatnya, terutama tante dan pamannya, di rumah beliau SAW, kemudian Sofia mengikrarkan syahadat. Semenjak waktu itu dia termasuk tokoh sahabiat Nabi yang sangat gigih mempertahankan agama, dan dia lebih banyak fokus mendidik anaknya dalam masalah agama ini. Pokoknya dia menanamkan di diri anaknya Zubair agar menganut agama Islam. Dan pada saat itu umur Zubair masih 15 tahun. Masuk Islam di tangan Nabi SAW melalui Abu Bakar. Kemudian Sofia, waktu itu memang dia datang kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar tunjukkan dia untuk bertemu dengan Nabi SAW. Tapi sebelumnya memang ada wasiat dari Sofia untuk dia mengikuti ya Muhammad SAW yang merupakan sepupu Zubair sendiri. Baik, Zubair bin Awwam ini, beliau lahir 28 tahun sebelum hijrah, dan beliau wafat tahun 36 Hijriah, tepatnya tahun 656 Masihiyah. Dan beliau masuk Islam di umur 15 tahun. Ibunya Sofia binti Abdul Muttalib yang sangat terkenal dengan ketegasannya kepada anaknya dan selalu mengembalikan anaknya kepada Allah dan Rasulnya, dan memohon dan meminta mendidik anaknya agar selalu hanya patuh kepada keduanya, Allah dan Rasulnya, tidak pernah yang lain. Kita ketemukan misalnya banyak muslimah yang mungkin hanya sekedar untuk duduk nonton sinetron, yang mungkin hanya sekedar untuk duduk ngobrol sama teman-temannya, lalu tidak mau diganggu oleh anaknya, maka dia membuat cerita kosong, dusta. Tidur sekarang, kalau tidak tidur nanti kamu digigit momok atau apalah istilahnya. Tidak ada syaitan yang bisa gigit manusia, dusta. Tapi sering terjadi. Jangan keluar, nanti kamu begini. Jangan ke sana, nanti kamu begini. Banyak ancaman-ancaman yang diucapkan kepada anak-anaknya yang tidak mendidik sama sekali. Sofia berbeda. Lahir Zubair bin Awwam yang kita dengar nanti kiprah-kiprahnya, itu justru dengan kejujuran yang dia sampaikan dan mendidik anaknya hanya takut kepada Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi pemimpin besar umat ini. Beliau memiliki banyak sekali manaqib. Manaqib ini maksudnya kelebihan-kelebihan tentunya. Ada poin-poinnya. Pertama, beliau sepupu Nabi SAW, dan kita sudah tahu, tadi saya jelaskan, ini sebuah kedudukan sendiri, masih punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Yang kedua, beliau termasuk dari 7 orang sahabat yang awal masuk Islam. Yang ketiga, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kalau tadi poin kedua, 7 orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Ini fadilah. Sebagaimana Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar.
Orang-orang yang pertama masuk Islam dipuji oleh Allah dari orang-orang muhajirin dan ansar. 10 orang yang masuk surga, hadis yang sudah sering kita sebutkan di mana Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, dan juga Zubair di surga. Disebut oleh Nabi SAW Zubair. Kemudian beliau mengurutnya mengatakan lalu Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di surga dan Zaid bin Khalid di surga. Ini Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid yang ke-10 yang di surga. Ini iparnya Umar bin Khattab yang menikah dengan Fatimah, adiknya Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab masuk Islam pada saat datang ke rumahnya. Tapi di sini saksi bahasan Zubair bin Awam termasuk 10 orang dari sekian banyak sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian beliau juga termasuk, kelebihan yang selanjutnya adalah yang dapat jaminan mati syahid. Sebagaimana hadis yang sudah sering juga disebutkan dari awal Abu Bakar sampai sekarang, Zubair waktu Nabi SAW berada di Bukit Hira dan mengatakan tenanglah pada saat goncang, di atasmu ada Nabi, Siddiq dan juga syuhada. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kelebihan beliau. Jadi yang pertama sepupu Nabi SAW, yang kedua 7 orang awal masuk Islam, yang ketiga 10 orang yang masuk surga, yang keempat salah satu yang dijamin mati syahid, yang kelima adalah salah satu dari 6 ahli syurahnya Umar. Waktu kita bahas tentang Umar bin Khattab sebelum meninggal, beliau sempat mengumpulkan 6 orang dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang tersisa, Uthman, Ali, kemudian Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ke-6 kelebihannya adalah orang yang paling pertama mendapatkan julukan dari Nabi SAW, orang yang pertama menghenuskan pedang di jalan Allah. Dan itu adalah kisahnya sendiri. Suatu hari Zubair bin Awam di Mekah, awal dia masuk Islam, tersebar berita kalau Nabi Muhammad SAW telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka dia pun keluar menghenuskan pedangnya, lalu mendatangi rumah Nabi SAW. Pada saat dia mengetuk dan dia temukan Nabi SAW membuka pintu, maka dia pun merasa lega, tapi dengan pedang terhenus di tangannya, seperti orang yang siap untuk berperang. Dan waktu itu umurnya 15 tahun. 15 tahun luar biasa seperti pembelaan terhadap Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau Zubair? Dia bilang, saya dengar ya Rasulullah, Anda dibunuh oleh orang Quraisy. Lalu kata Nabi SAW, memang apa yang kau ingin lakukan? Maka dia bilang, kalau saya tahu ya Rasulullah dan Anda dibunuh, saya akan membunuh pembunuh Anda. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi pedangmu. Artinya nanti kamu akan banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menunjuk pedangnya sambil berkata, sungguh pedang ini adalah pedang yang paling pertama dihenuskan di jalan Allah. Kemudian juga yang ketujuh adalah sahabat yang sangat pemberani dan dipuji oleh Ali radhiyallahu anhu. Waktu kita bahas tentang Ali, kalau antum masih ingat, bagaimana Ali radhiyallahu anhu sangat pemberani, luar biasa, gitu kan? Terkenal sekali dengan keberaniannya. Dan waktu kita membahas perang Khaybar, perang melawan Yahudi, ada 2 orang Yahudi yang sempat kita bahas pada saat itu yang keluar tingginya seperti pohon kurma, kalau masih ingat, gitu kan? Yang semua badannya dipenuhi dengan besi, dan yang menghadapi 2 orang ini, 2 orang Yahudi yang tingginya sampai seperti pohon kurma, ini bisa 2 meter, 2 meter setengah tingginya, adalah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Dan dua-duanya berhasil membunuh. Kata Ali, jadi kita tahu biasanya orang yang layak untuk memuji seseorang adalah orang yang sebidang, seprofesi dengan dia. Misal seorang alim ulama, yang puji juga seorang alim ulama, yang tahu tolok ukur ilmunya dia seorang alim ulama. Seorang insinyur, ya insinyur juga yang puji ilmunya dia, gitu kan? Dan seterusnya, bisa ditarik dalam semua bidang ya, kehidupan kita. Seperti itulah kurang lebih. Kata Ali, tidak ada yang tahu kadar keberanian Zubair dan kebesaran jiwanya dalam menghadapi musuh kecuali orang yang semisal dengan dia. Dan Ali memberikan kesaksian bahwasanya Zubair adalah orang yang paling berani. Dia kalau menyerang, dia seperti macan tutul yang sedang menyerang mangsanya, tidak membiarkan kecuali musuhnya sudah mati baru dia lepas. Dia mati atau musuhnya mati, gitu kan? Hanya begitu saja perilakunya. Maka sangat terkenal yang luar biasa dengan keberanian ini. Ada ciri khas sendiri ya, ada ciri khas sendiri Zubair radhiyallahu anhu. Dan kita lihat nanti bagaimana kiprah-kiprahnya di kancah peperangan. Kemudian yang ke-8 adalah orang yang sangat rajin bersedekah.
Dan ini juga kita sebutkan semua sahabat yang sebelumnya juga begitu. Mereka sangat yakin dengan bersedekah di jalan Allah pasti akan dipanen di akhirat nanti. Tidak ragu sedikit pun. Dia memiliki 1000 orang hamba sahaya. Zubair bin Awam punya 1000 orang hamba sahaya. Dan hamba sahaya adalah orang-orang yang didapat dari peperangan, dari ghanimah. Kalau pasukan muslimin menang melawan pasukan kafir, maka yang di pasukan kafir itu menjadi hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini punya hukum sendiri dalam agama kita. Mereka menjadi hamba sahaya setiap muslim, bagian daripada para mujahidin, dan dianjurkan setiap mujahid mendidik mereka, memperlakukan mereka dengan baik, memberikan pakaian, makanan, dan mendidik mereka Islam. Kita temukan banyak sekali ulama-ulama Islam darinya asalnya dari hamba sahaya, seperti Nafi', Maula Abdullah bin Umar. Sampai ulama hadis mengatakan orang yang paling sanad dalam hadis itu sanad emas namanya, jalur emas dalam menyampaikan hadis Nabi adalah Malik, Imam Malik dari Nafi'. Ini bantan budaknya Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Ini dikatakan sanad emas. Nafi' ini adalah bekas budak, dibebaskan oleh Abdullah bin Umar dan dididik menjadi kader. Jadi Islam memang ada hamba sahaya, ada perbudakan, tapi budak ini bukan seperti yang dibayangkan, dicambuk seperti banyak orang-orang lain melakukannya, dihina, dipekerjakan keras. Ini semua tidak ada dalam Islam, tapi yang ada adalah dididik dalam Islam. Dan memang mereka ya punya hukum-hukum sendiri, seperti misalnya mereka bisa diperjualbelikan. Dan yang lebih besar daripada itu, hukum Allah SWT dianjurkan untuk membebaskan mereka. Kita temukan misalnya selalu ada kalimat fatahrirur raqabah, fatahrirur raqabah. Selalu kita temukan ada bebasin budak, bebasin budak. Contoh, zakat mal. Salah satu alokasi zakat mal adalah ar-riqab namanya, pembebasan budak. Jadi kita bisa nebus budak, itu bebasin budak dengan zakat mal. Kemudian juga budak bisa dipakai untuk membayar kafarah, denda dalam Islam, seperti kasus orang berhubungan biologis di siang hari Ramadan. Kayak sekarang misalnya, insya Allah tidak terjadi, ada orang berhubungan suami istri, batal puasanya karena ya, melakukan hubungan biologis. Maka kafarahnya, dendahnya, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak bisa, dia pertama dia bebasin budak. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ada di sini pembebasan budak, dijadikan sebagai tebusan sehingga mereka bebas, gitu. Ada juga orang yang sumpah mengatakan demi Allah misalnya, tapi ternyata dia salah, keliru. Ada kafarahnya, kafarahnya bebasin budak, atau memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Kita lihat ada pembebasan budak, gitu kan. Dan banyak hukum-hukum syar'i. Bahkan setiap budak ada namanya hukum dalam fikih kita, namanya mukatabah. Mukatabah itu seorang budak bisa datang kepada tuannya dalam Islam dan berkata, saya mau bebas, tapi saya ingin tebus dengan cara menebus diri saya. Maka tuannya mengatakan, boleh, silahkan ya, kalau mau bayar kepada saya misalnya 10 juta. Budaknya bilang, baiklah, saya akan bayar setiap bulan 1 juta, berarti 10 bulan saya bebas. Kalau sudah sepakat, maka setiap bulan dia tinggal menyetor kepada tuannya, kemudian 10 bulan kemudian dia bebas, gitu kan. Bisa juga hukum syar'i, kalau seseorang memiliki budak hamba sahaya, bekerja sama dia, membantu, atau dia memperkerjakan kepada orang lain, lalu hasil kerjanya dibagi 2 atau diambil sebagian dari hasil kerjanya. Dan ini salah satu sumber pendapatan memang yang ada dalam Islam, menggunakan tenaga hamba sahaya. Dan Zubair bin Awam memiliki 1000 orang hamba sahaya yang dia dapatkan dari peperangan dan juga didapatkan dari pasar-pasar perbudakan yang diperjualbelikan. Kemudian dia pekerjakan, dan hasil yang diambil, yang diserahkan oleh hamba-hamba sahayanya dari setengah pendapatan mereka, itu semuanya disedekahkan di jalan Allah. Semuanya, pendapatannya dari 1000 orang, gitu kan. Semua dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukti bahwasanya bagaimana beliau gemar sekali bersedekah. Bukan berarti tadi karena hasil pekerja hamba sahayanya lalu kemudian dia nikmatin, tidak, sama sekali. Diinfakkan semua di jalan, atau disedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zubair bin Awam memiliki cukup banyak anak keturunan. Anak beliau itu jumlahnya sekitar 20 orang. 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Dan beliau menikah dengan 7 orang wanita.
Tentu ada yang meninggal kemudian menikah lagi, karena tidak boleh menikah lebih dari 4 bagi laki-laki dalam Islam. Tapi wanita-wanita yang hidup, yang terlihat dalam kehidupan Zubair bin Awam ada 7 disebutkan dalam sejarah. Ada pada saat beliau meninggal memang 4 orang yang bersama beliau, tapi setiap meninggal atau beliau misalnya terpisah, saya tidak temukan riwayat beliau cerai ya. Yang kemungkinan besar adalah istrinya meninggal lalu kemudian beliau menyempurnakan poligaminya dengan 4 istri sampai beliau meninggal dengan kondisi meninggalkan 4 orang istrinya. Dan dari wanita-wanita inilah, dari 7 orang wanita yang terlihat dalam hidup beliau, 6 orang sempat melahirkan anak buat dia, dan yang 1 ya istri terakhirnya itu tidak sempat memiliki anak. Misal saya berikan atau saya susun di sini data, tentu di buku yang teman-teman pegang tidak ada data ini ya, tidak selengkap ini saya tambahkan. Istri beliau yang pertama adalah Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma yang terkenal ya, Zatu Nitaqain, mendapatkan julukan 2 orang yang memiliki atau 1 orang yang memiliki 2 ikatan pinggang. Jadi Asma binti Abi Bakar inilah yang membawakan makanan dan minuman untuk Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di mana? Garthur ya, di Gua Thur, di Gunung Sur maksud saya, waktu mau hijrah ke Madinah. Jadi dia lah yang datang ke sana untuk membawa makanan. Ya, Asma binti Abi Bakar ini menikah dengan Zubair bin Awam. Dari Asma, Zubair dikaruniai 8 orang anak, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-lakinya bernama Abdullah, dan ini yang terkenal sekali ya, Abdullah bin Zubair, salah satu perawi hadis yang banyak sekali ya, Abdullah bin Zubair, dan beliau sempat juga menjadi khalifah beberapa saat di Mekah di zaman ada khalifah yang lain, Yazid bin Muawiyah. Tentu ada bahasan sendiri nanti di dinasti Umayyah itu, tapi yang jelas beliau terkenal sekali, salah satu ulamanya sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga punya anak yang kedua laki-laki, Urwah, yang ketiga Al-Munzir, yang keempat Asim, yang kelima Al-Muhajir. 5 anak laki-laki dari Asma, jadi ini cucunya Abu Bakar gitu kan. Kemudian yang perempuan, beliau punya 3 perempuan dari Asma, Khadijah Kubrah, Ummu Hasan, dan Aisyah. Jadi 3 perempuan dari Asma binti Abi Bakar. Kemudian dari istri yang kedua adalah Amah binti Sa'id bin As. Sa'id bin As ya, sahabat juga yang terkenal. Anaknya dinikahi oleh Zubair bin Awam, Amah binti Sa'id, yang dikenal dengan Ummu Khalid. Allah karuniai anak dari istri yang kedua ini 5 orang anak, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-lakinya Khalid dan Amr, dan perempuan adalah Habibah, Sauda, dan Hindun. 3 anak perempuan dari Amah binti Sa'id bin As. Istri yang ketiga adalah Ar-Rabab binti Anif bin Ubaid, memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-laki beliau dari Ar-Rabab ini, istri ketiga, Mus'ab dan Hamzah. Anak perempuannya 1 Ramlah namanya, Ramlah ya. Nanti saya sebutkan kenapa saya sebutkan ini ya, masalah adanya beberapa orang istri kemudian anak-anak beliau. Banyak manfaat-manfaat yang kita ambil pelajaran sebentar lagi setelah saya jelaskan dulu nama-nama istri dan anak beliau. Yang keempat, wanita yang terlintas dalam hidupnya adalah Zainab, dan Zainab memiliki 2 orang anak, dua-duanya laki-laki, Ubaidah dan Ja'far. Kemudian yang kelima, Ummu Kalthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid, dan dari wanita ini Zubair bin Awam dikaruniai 1 orang anak perempuan namanya Zainab. Kemudian ada yang keenam adalah Al-Halal binti Qais. Al-Halal binti Qais, dan memiliki atau Allah karuniai anak 1, dan beliau memberikan nama Khadijah Sugra. Tadi dari istri Asma binti Abi Bakar ada Khadijah Kubra gitu kan? Jadi Khadijah yang besar dan Khadijah yang kecil gitu, istilahnya begitu. Kemudian beliau menikah dengan wanita terakhir, dan beliau meninggal sementara wanita ini termasuk salah satu dari istri yang masih ada, Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Atiqah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ini perempuan punya sedikit cerita unik nih. Tersebar di kalangan sahabat
siapapun yang mau mati syahid, menikahlah dengan Atiqah gitu. Karena Atiqah ini setiap dinikahi oleh seorang sahabat, sahabat itu pasti pemberani dan mati syahid. 3 laki-laki terlihat dalam hidupnya, menikah dengan 3 laki-laki. Suami pertamanya adalah Abdullah bin Abi Bakar, ini juga meninggal mati syahid. Suami kedua Umar bin Khattab. Jadi pada saat Abdullah bin Abi Bakar meninggal, Umar bin Khattab nikahi wanita ini. Umar mati syahid. Lalu kemudian dinikahi oleh Zubair bin Awam, dan Zubair bin Awam mati syahid juga. Sampai tersebar berita seperti itu. Tentu ini ya perkataan yang tersebar di kalangan mereka pada saat itu. Karena rata-rata suaminya semua mati syahid. Jadi total anak beliau adalah anak laki-laki 11, sementara anak perempuan 9. Kalau di total semuanya berarti jumlahnya 20. Tentu saya tidak masuk ke rincian. Apakah, sebab saya juga memang pribadi tidak menemukan ya, yang mana istri beliau janda, yang mana perawan. Saya tidak tahu. Karena biasanya tradisi sahabat, kalau ada di antara sahabat-sahabat yang lain yang mati syahid di medan perang, maka istrinya tidak dibiarkan jadi janda. Pasti dilamar dan mereka menikah. Dan ada satu hal di sini yang saya ingin titik beratkan teman-teman sekalian. Ya. Kasus masalah poligami di kalangan sahabat ini adalah hal yang biasa sekali. Dan ini yang kadang-kadang masih peka di kalangan kita sekarang. Mereka sangat biasa sekali masalah poligami, dan itu tidak pernah ada satu riwayat pun yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ada sahabiat yang menolak poligami. Belum pernah ada satupun mereka yang menolak itu. Waktu Nabi SAW mendengarkan berita, ini kan yang sering diangkat nih, bahkan saya pernah lihat di media, dan di salah satu ada ustadz yang secara nasional mungkin dikenal, saya tidak usah sebutkan namanya, dia tampil dan dia malah mendatangkan riwayat ini dengan alasan poligami nggak usah ada. Subhanallah, gitu kan. Perintah Allah dari langit menyuruh menikahi wanita 2, 3, 4. Kalau kalian takut adil, tidak adil, baru 1 gitu. Sampai Syekh bin Baz mengatakan asal dalam pernikahan adalah poligami, bukan monogami. Kalau ragu baru kemudian 1. Jadi di sini banyak orang yang tidak paham tentang masalah konsep seperti ini. Asalnya memang sudah seperti itu. Para sahabat biasa sekali mereka melakukan pernikahan seperti ini, dan itu bukan aib bagi mereka. Kalau ada seorang yang mati syahid meninggal, maka pasti para sahabat yang belum mati berlumba-lumba mendatangi rumah mereka sambil mengatakan, wahai Ummu Fulan, kami kalau habis masa iddamu beritahukanlah kepada kami. Saya kembali dulu ke riwayat tadi. Ada orang yang menolak poligami sekarang dengan alasan riwayat ini, mengatakan bahwasanya Ali radhiyallahu anhu pernah di masa Fatimah masih hidup radhiyallahu anha akan menikah dengan anaknya Abu Jahal. Abu Jahal meninggal dalam keadaan kufur, tapi anak perempuannya masuk Islam. Karena dianggap kedudukan Abu Jahal dulu Raja Mekah, orang-orang muslimin mengatakan, orang-orang dari Mekah mengatakan, orang-orang Quraisy, wahai Ali, nikahilah anaknya Abu Jahal, sebab dia punya kedudukan layak untuk menikah dengan orang seperti kamu. Maka Ali pun waktu itu diam menunggu titah dari Nabi SAW. Fatimah di sini tidak ada satu kalimat pun, dan riwayat mengatakan Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah ada riwayat satupun sahabat yang menolak masalah hukum Allah SWT ini. Tidak pernah ada riwayat satupun, saya katakan seperti itu. Riwayat yang saya sebutkan sebentar lagi adalah riwayat yang sering diangkat dan disalahfahami. Waktu mendengar bahwasanya Ali akan menikah dengan anaknya Abu Jahal, Nabi SAW naik ke mimbar lalu berkata, setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, saya bukan melarang hukum poligami, dan saya tidak menahan Ali untuk menikah lagi. Nabi SAW jelaskan, tetapi tidak layak bersatu di bawah naungan seorang laki-laki, anak seorang nabi, dan anaknya musuh Allah. Gitu kan? Jadi di sini Nabi SAW bukan melarang Ali poligami. Fatimah juga tidak pernah menolak poligami pada saat masa hidupnya. Tetapi yang di sini Nabi SAW waktu itu yang mengambil Ali, menahan, dan ini kata para ulama kemungkinan besar memang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW tidak pernah berbicara kecuali dengan wahyu, gitu kan? Maka yang terjadi adalah Nabi SAW mengatakan tidak layak anak seorang Nabi berada di bawah naungan laki-laki disatukan dengan anak musuh Allah, gitu kan? Hanya karena kasus itu saja. Tapi dikatakan nih buktinya nih, Ali sendiri tidak menikah, tidak poligami sampai Fatimah meninggal. Nabi SAW sendiri tidak menikah sampai Khadijah meninggal, sehingga dijadikan sebagai tolok ukur. Salah saudaraku. Kita kalau bicara masalah hukum syar'i tidak boleh membawa perasaan, nggak boleh. Karena kalau kita bawa perasaan tidak akan ada jihad, nggak akan ada sholat malam, tidak akan ada lagi hujan lebat ke masjid, tidak akan ada membersihkan kotoran orang tua kita kalau bentuk bakti, tidak ada semua itu, gitu kan? Akan hilang karena kita akan bawa perasaan.
Tapi kalau dalam agama tidak ada perasaan. Apapun yang diperintahkan, bahkan sampai darah kita pun tertumpah di jalan Allah, kita tidak akan pakai perasaan. Memang sudah begitu. Itulah kesempurnaan orang-orang yang beriman. Tentu saya tidak katakan setiap orang langsung spontan melakukan poligami. Dia harus belajar, punya ilmu. Kata Umar radhiyallahu anhu, kalau antum masih ingat dulu pada saat kita membahas kisah Umar, kata-kata bijaknya dia mengatakan, berilmulah sebelum kalian memimpin, berilmulah sebelum kalian melakukan sebuah perbuatan. Artinya kuasai dulu ilmunya. Poligami dalam Islam adalah bab tertinggi dalam rumah tangga, bab pernikahan. Orang harus menjalani dulu rumah tangga yang awal, membangun pondasi yang kuat. Dan poligami itu jangan difikiri ikhwah di sini misalnya untuk dirinya, akhwat juga di belakang, jangan berpikir poligami buat suaminya, keliru. Untuk dua-duanya itu, dua-duanya punya maslahat dalam masalah poligami ini. Si suami mendapatkan tambahan pasangan karena menjalankan sunnah Allah, perintah Allah. Karena tidak ada laki-laki yang melakukan poligami dengan niat hanya hawa nafsu, kecuali pasti akan rusak rumah tangganya. Nggak pernah berhasil poligami itu. Tapi kalau niatnya karena perintah Allah dan Rasulnya, memang ini adalah sebuah perintah Allah, dan dia juga tidak sampai merusak rumah tangga dia yang pertama, tidak ada udzur syar'i kalau dia rusak, maka insya Allah itu akan aman-aman saja, tidak ada masalah. Makanya dia merangkul pasangannya untuk sama-sama menyempurnakan agama itu, gitu kan? Sama-sama. Bagi akhwat yang suaminya menikah, maka dia akan mendapatkan sahabat yang dekat dengan dia. Ini bukan musuh, bukan saingan. Sampai dalam bahasa Indonesia itu diistilahkan dengan madu. Madu kan selalu manis gitu ya. Artinya orang yang selalu bisa memberikan kehangatan, ketentraman. Banyak teman-teman saya melakukan ini dan memang melakukan dengan asas agama. Subhanallah, kemana-mana pasangan hidup mereka sama-sama pergi. Bahkan ada teman saya yang sangat dekat di kota Makassar, itu sampai jadi buah bibir di Makassar, kemanapun istri-istri mereka dia jalan sama-sama semuanya rame-rame. Mungkin orang kalau pakai perasaan nggak masuk di akal, kenapa harus begini? Kalau anda belum bisa melakukannya, jangan menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Karena akan kemana-mana rentetannya, akan menilai kenapa Nabi poligami, akan menilai kenapa sahabat poligami, bahkan lebih berat kenapa Allah turunkan hukum poligami. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri salah satu dosen di kampus, karena dia mungkin pada saat lagi gembar-gembor masalah poligami di Indonesia, lalu dia mengatakan auzubillah dari poligami. Subhanallah, kalau anda belum mau kerjakan ya silahkan sendiri saja, gitu kan? Jangan ajak orang lain. Kita disuruh mengajak orang lain untuk melakukan apa? Kebaikan. Jangan malah larang orang lain melakukan kebaikan. Seperti pernah saya kasih kasus contoh, banyak orang mendatangi masjid, pada saat dia temukan masjid itu kotor misalnya karpetnya, atau kerannya bocor, gitu kan? Atau apa sajalah kekurangan, panas misalnya, dia sholat kemudian dia keluar, yang ada dia menghina rumahnya Allah. Masjidnya kotor, kamar mandinya kotor, panas kalau sholat di sana, menghina rumah Allah. Kalau anda punya rumah dihina seperti itu, mau nggak? Kalau ada tamu datang bilang panas rumahmu, misal karpetmu kotor, mau nggak kira-kira kita digituin rumah kita? Kita nggak mau. Bagaimana rumahnya Allah Azza wa Jalla? Semestinya kita harus berpikir positif. Kalau kita datang, bahkan lebih parah lagi ya, kadang-kadang orang seperti ini melarang orang lain datang ke masjid itu. Ada temannya atau kerabatnya, mau kemana? Oh saya mau sholat di masjid. Oh, jangan, di sana panas, sana kamar mandinya kotor, di sana begini dan begitu. Bukan cuma sekedar dicukupkan dirinya yang tidak melakukan, punya andil, bahkan menghina ya rumah Allah, hukum Allah di situ untuk kita sholat, bahkan mengajak orang lain untuk juga melakukan itu, membenci masjid itu, membenci rumah Allah, membenci mengerjakan hukum Allah, sholat di situ. Subhanallah. Mesti kita berpikir, apa andil saya? Kalau panas, belikan AC kalau anda punya uang supaya panasnya hilang. Maka semua orang yang sholat di situ akan kita panen pahalanya karena dia merasa sejuk dan nyaman. Kamar mandinya rusak, ganti kerannya. Berapa satu keran? 30.000, 50.000 rupiah, ganti. Semenjak baik itu, anggaplah 1 tahun saja berlaku, 1 tahun lagi bocor rusak. Tapi 1 tahun berapa banyak orang yang wudhu kita panen pahalanya? Berapa lama antum kalau ngangkat karpet masjid dekat rumah yang sudah kotor, pamit sama marbotnya, masukkan ke laundry? Atau coba, saya sering lakukan dan alhamdulillah berhasil. Setiap kali ada terlintas di benak saya sebuah program sosial, maka saya langsung lempar ke jemaah saya. Ini ada program motor untuk dai, ini ada program untuk cetak buku ulang, ini ada untuk AC masjid, ini untuk dispenser, ini untuk ini. Jadi saya buatin program dan alhamdulillah dengan mudah bergulir karena saya ngajak orang-orang berbuat kebaikan. Allah mudahkan, Allah berkahi. Berapa banyak tempat yang sudah kita perbaikin, berapa banyak kasus-kasus masalah orang terlilit utang sudah terlunasi, dan beragam macam hal. Pikirkan bagaimana kita punya andil di situ. Ada orang subhanallah, kasus dalam ini contoh ini tarik dalam masalah poligami. Ada orang dia belum bisa poligami,
dia menghina poligami itu, gitu kan? Ini berbahaya sekali nih, menghina hukum Allah SWT. Kalau dia belum bisa dia sendiri, jangan ajak-ajak orang lain, gitu kan? Dan lebih parah daripada itu, tadi sama kasus masjid, dia udah menghina rumahnya Allah. Yang kedua, lebih parah daripada itu, dia menghadang orang lain untuk datang ke masjid itu. Dia menghalang orang lain untuk melakukan poligami. La haula wala quwata illa billah. Kalau anda masih belum bisa, maka berarti ilmu anda yang belum sampai ke situ, gitu kan? Kalau kita belum punya ilmu, berarti syaratnya adalah belajar. Coba pelajari, bukan malah membenci hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hal mendasar difahamin sekali oleh para sahabat dan sahabiat. Mereka tidak punya kendala sama sekali dengan masalah itu. Tidak pernah ada satu riwayat istri-istri Nabi SAW menolak waktu Nabi nikah poligami. Gak pernah. Coba datangkan satu riwayat pun tidak ada, sama sekali. Yang ada mereka cemburu, iya, terjadi kecemburuan. Itu pun, ini tolong digarisbawahi. Saya sekaligus mengingatkan karena ada di antara teman-teman kita dai, subhanallah, mereka tidak poligami, terus mencak-mencak di YouTube, di mana-mana saya lihat cuplikannya, ya. Bahkan ada beberapa orang di antara teman saya baru rencana mau telepon gitu, ngomong masalah mustahil poligami terjadi, mustahil kalau ada orang bisa membuat seorang istri membuat suaminya nikah sama temannya. Subhanallah, kok bisa mustahil? Dari mana mustahil ini? Dan saya temukan ternyata teman-teman ini ternyata memang belum poligami. Emang dia bukan praktisi. Maka saya sarankan, kalau kita belum melakukan sebuah ibadah, jangan kita menjadi tokoh di situ, bukan ahlinya, gitu kan? Kalau kita lihat orang-orang yang praktisi, saya temukan banyak kasus di lapangan, orang-orang yang berpoligami, yang memang istrinya punya andil di situ. Guru besar saya, yang saya sangat kagumi, Dr. Saleh Suhaimi, beliau buta matanya di Masjid Nabawi. Beberapa tahun lalu, mungkin kurang lebih sekitar 9-10 tahun yang lalu, saya ditelepon oleh sepupu beliau, Dr. Fahad, yang mengajar saya materi akidah di Masjid Nabawi, di kampus dulu di Madinah. Khalid, ada Syekh Saleh Suhaimi mau menikah, tolong dicarikan istri. Dia mau istrinya dari Indonesia. Baik Syekh, insya Allah. Saya iklanin di pengajian saya waktu itu masih di Makassar. Saya iklanin, ini ikhwah akhwat, tolong, ada seorang Syekh, beliau pengajar di Masjid Nabawi, hafal Quran 30 juz, gitu kan. Beliau seorang ulama, mufti. Seluruh dunia banyak mengambil fatwanya beliau, tapi memang beliau buta, umurnya sekitar 50-an, ingin menikah poligami. Saya juga awalnya, waktu itu saya belum poligami, dan akhirnya saya berpikir apakah ini bisa terjadi gitu. Tapi saya coba tawakal Allah. Subhanallah, banyak akhwat yang hubungin saya waktu itu ke HP saya. Ustaz, saya dengar ada berita begini, apa benar? Saya bilang iya, benar. Baik Ustaz, saya bersedia. Ada beberapa orang, maka saya sampaikan ke Syekh, Syekh ini biodatanya sudah masuk, namanya si fulan, umurnya begini dan seperti ini. Syekh pun menyampaikan kriteria yang dia inginkan, dan Syekh waktu itu sudah memiliki 3 orang istri. Ini istri yang keempatnya. Saya sampaikan, ini Syekh sudah punya 3 orang istri, dan dia membutuhkan istri yang keempat. Subhanallah, ada di antara akhwat yang kita tidak fikir. Saya waktu itu masih menikah dengan 1 orang istri saya di Makassar, dan saya tidak tahu kalau memang akan terjadi itu. Ternyata ada di antara akhwat kita, dan umur mereka masih muda, mereka masih baru menuntut ilmu, tapi mereka mau. Dan akhirnya subhanallah, karena Syekh tidak melihat, maka yang bantu dia untuk melihat akhwat itu, karena akhwat ini pakai cadar, waktu itu masih masuk di warnet, belum seperti sekarang fasilitas luar biasa, internetnya di HP bisa, itu masih di warnet, kemudian masuk di warnet yang tertutup, ruangan tertutup. Ukhti kita ini yang sekarang jadi istri beliau di Madinah, dan Masya Allah sudah punya anak, sekarang sudah warga negara Saudi, gitu kan, itu duduk di depan komputer, kemudian dibuka cadarnya, yang bantu Syekh untuk melihat calon istri ini, istri pertamanya beliau, Ummu Abdillah. Dan Ummu Abdillah yang mengatakan, Syekh ini sudah cocok buat anda, lamar saja dia. Begitu nikah, si telepon, Khalid, saya sudah cocok sama ini, maka lamarkan. Saya lamarkan, kemudian saya juga buatkan acara di gedung waktu itu di kota Makassar, dan berhasil, alhamdulillah, menikah. Sudah selesai, waktu itu ukhti kita masih sekolah, masih kuliah, dibiayai sama Syekh kuliahnya sampai 2 tahun baru berangkat ke Madinah. Setelah itu akhirnya punya anak dan sampai sekarang hidup. Bahkan Ummu Abdillah berbagi malam. Awal datang Ummu Abdillah mengatakan kepada Syekh, dia mengatakan istrinya yang pertama ini bilang, saya kasih malam saya untuk orang ini, gak apa-apa, ini seperti adik saya sendiri. Dan dalam rumah tangga beliau itu saya lihat luar biasa, bagaimana istrinya itu seperti saudara. Bahkan saling telepon, hari ini kamu mau masak apa? Saya masak yang lain ya. Terus begitu. Kalau supirnya Syekh pergi ke pasar untuk beli belanja makanan, maka masing-masing punya pesanan, dan mereka tidak pernah itu yang kita dengar berantem, pukul-pukulan. Saya nggak bisa berpikir kalau itu bisa terjadi, kecuali memang niatnya sudah bukan karena Allah dan Rasulnya. Dan banyak kasus seperti itu. Saya ikhwan berpoligami, saya pribadi.
Dan kalau istri saya dari Makassar datang ke Jakarta, saya suruh istri saya di Jakarta jemput. Fadl, jemput kakak kamu di bandara. Dijemput sama dia. Saya kasih duit, silakan belanja sama-sama. Bahkan saya ajak, kalau saya ke Makassar, saya ajak istri saya untuk datang. Dan alhamdulillah, saya tempat dalam satu rumah di Makassar sama-sama dan berjalan kehidupan. Saya keluar sama-sama satu mobil. Saya praktisi dan saya temukan tidak ada masalah itu. Kok bisa ada dai-dai yang bicara tidak mungkin, tidak mungkin. Subhanallah. Orang-orang ini bagaimana? Bukan praktisi terus ngomong gitu. Yang saya ingin diberatkan di sini ikhwah-akhwat sekalian adalah jangan benci hukumnya Allah, nggak boleh. Kalau kita belum bisa kerjakan, kitanya masih kurang ilmu. Tadi contoh kasus masjid, benci masjidnya Allah, kemudian ajak orang lain benci masjid itu. Oh, subhanallah, ini hati-hati ada dosa di belakangnya, gitu kan? Jadi saya ingin diberatkan sebenarnya bukan sedang menceritakan Syekh Soleh, bukan ceritakan diri saya, tapi saya sedang menyampaikan jangan sampai ada persepsi negatif terhadap hukum Allah dan terhadap sahabat yang mengerjakannya. Tadi kan nama-nama banyak ya, wanita terlibat dalam hidup beliau, banyak keturunannya, dan itu bukan aib dalam agama Islam sama sekali, tidak ada aibnya. Dari sisi lain tidak boleh juga ikhwah, banyak ikhwah melakukan poligami tidak sehat, dirahasiakan sama istrinya. Kenapa dirahasiakan akhi? Apa yang antum takutkan? Takut hanya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Sampaikan apa adanya. Kalau belum bisa, bujuk, rayu, sampaikan hukum syar'i. Buat, antum harus berhasil. Memang begitu. Gak mungkin kita buka cabang perusahaan, ya, atau buka cabang toko, cabang apalah usaha kita, buka yang baru sementara yang pertama masih amburadul, administrasinya masih belum rapi, kemudian buka lagi cabang, tambah kacau nanti, rugi semua. Tapi dibuat rapi, sedemikian rupa, baru kemudian buka lagi cabang yang lain, baru seterusnya. Dan ini perintah agama. Perintah agama. Bagi yang masih belum bisa, saya sarankan niat saja. Apa boleh buat? Saya bilang niat, agar antum meninggal dapat pahalanya poligami. Karena kalau tidak niat sama sekali, berarti ada pahala yang kehilangan tuh. Jadi orang kalau belum bisa haji, nggak ada duitnya, jangan bilang, oh saya nggak mampu haji, sudahlah meninggal. Nggak dosa memang, nggak dosa. Tapi dia tidak dapat pahala haji. Tapi kalau dia niat, satu waktu saya punya uang, saya mau haji, ya Allah mudahin. Terus meninggal, dapat pahala haji. Sudah tahu kan hadisnya? Man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat saja mengerjakan satu perbuatan baik, kutiba lahu hasanatun kamilah. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap ibadah itu. Baru niat. Fa in amilaha, kalau dia kerjakan, kutiba lahu asyru adhafiha ila 700 di'fin ila adhafin katsira. Dicatatkan baginya 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak. Antum mau tidur malam, niat sholat tahajud, niat itu sudah dapat satu lengkap pahala tahajud. Bangun malam 700 kali lipat, tergantung dari kadar keikhlasan seseorang. Niatkan itu. Berdoa kepada Allah SWT, karena beda. Ini ciri orang mukmin yang cerdas. Akhwat kita belum bisa menerima poligami, berdoa sama Allah, ya Allah, engkau turunkan hukum ini dan berat dalam hati hamba ini, ya Allah, berikan hamba petunjuk, berikan hamba kemudahan, gitu kan, supaya bisa berjalan. Maka ini hal mendasar yang mesti diketahui, dan semua ini sebenarnya adalah pembelaan terhadap perilaku Nabi SAW dan sahabat Nabi yang memang melakukan hukum poligami ini, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan hukum dalam Al-Quran. Kemudian kita masuk Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, ya. Dimulai dari kenapa beliau memilih nama-nama anaknya. Kalau tadi masalah beliau poligami sudah saya jelaskan, sekarang tinggal beliau memilih nama anak-anak. Dan perlu kita tahu juga, Nabi SAW selalu mempersaudarakan antara sahabat. Dan ini penting sekali, ikhwah-akhwat sekalian. Cari siapa orang yang sangat soleh di antara teman-teman Anda. Tentu sesama jenis. Orang itu soleh, sholatnya on time, selalu menjaga majelis-majelis ilmu. Pokoknya orangnya saleh dan salehalah. Datang ke dia dan ucapkan, inni uhibbuka fillah, kalau laki-laki, inni uhibbuki fillah, saya cintai kamu karena Allah. Karena pernah ada orang yang datang di hadapan Nabi SAW dan berkata, waktu lihat ada satu sahabat sholatnya khusyuk luar biasa. Kata sahabat itu, saya suka orang ini karena Allah. Kata Nabi SAW, kejar dan ucapkan di hadapannya. Pengucapan ini penting, gitu kan? Ini ada hukum sendiri, pahalanya besar. Kita boleh mencintai semua muslim, tapi pilih orang-orang yang mutiaranya manusia ini, mutiaranya orang yang beriman yang luar biasa, yang lebih baik, jadikan sebagai sahabat dekat. Dan ini memang dalam agama sama satu orang biasanya, ya. Nabi SAW persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian juga Nabi SAW persaudarakan antara Zubair ini dengan Talha, yang kita bahas yang lalu. Ini memang ya sahabat dekatnya, sehingga keduanya ini
saling memotivasi, dan subhanallah kejiwaan mereka sama. Dua-duanya gemar berjihad, dua-duanya mendapatkan julukan mati syahid, dua-duanya dapat jaminan 10 jam masuk surga, dan luar biasa lah. Ada sedikit pelajaran di sini dari perilaku Zubair bin Awam dalam memilih nama anak-anaknya. Dan tadi alasan juga kenapa saya datangkan nama-nama ini, karena kalau yang pegang bukunya tidak menemukan nama-nama tadi yang saya sebutkan itu semua, nama anak-anaknya, nama istri-istrinya gitu kan. Nama-nama ini sengaja saya nukil dan saya angkat, dan ini memang riwayatnya semuanya sahih, agar kita mengenal nama-nama para sahabat. Jadi Zubair pernah berkata, Talha, sahabat dekatku, memberikan nama anak-anaknya nama-nama Nabi. Pertemuan yang lalu kalau antum masih ingat, anak-anak Talha semuanya nama Nabi. Nama-nama Nabi, Musa, Ibrahim, nama-nama Nabi semua. Kata Zubair, Talha memilih nama-nama Nabi karena dia suka dengan para Nabi, tetapi dia lupa kalau tidak ada Nabi setelah Muhammad SAW. Kata Zubair, sementara saya mencari nama untuk anak-anak saya, semuanya orang yang mati syahid, laki-lakinya gitu kan, agar mereka semuanya mati syahid. Saking cintanya dengan mati syahid ini, sampai semua anaknya dinamakan nama orang-orang yang mati syahid. Dan juga di salah satu kancah peperangan, Zubair bin Awam membawa anaknya yang bernama Abdullah, anak pertama dari Asma. Waktu itu Abdullah masih 10 tahun umurnya, diajak di atas kudanya, diajak berperang. Saking cintanya dengan jihad, anaknya 10 tahun diajak ke kancah peperangan. Kalau antum 10 tahun diajak ke kolam renang, diajak ke kebun binatang, diajak ke mall. Zubair bin Awam bawa anaknya di kancah peperangan, satu kuda sama dia, sambil bacot-bacotan sama musuh, anaknya ada di situ. Lihat, saksikan, ini jihad di jalan Allah, nak. 10 tahun, bagaimana nggak jadi mujahid tuh anak gitu. Luar biasa saking cintanya dengan syahadah ini. Beliau mengatakan dalam salah satu riwayat, tentu riwayatnya ada disebutkan ya di dalam Tabaqat karya Ibnu Sa'ad di jilid 3 halaman 74. Zubair bin Awam berkata, sungguhnya Talha bin Ubaidillah At-Taimi memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama para nabi. Padahal dia mengetahui tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Kalaupun milih nama nabi, maka yang paling layak Nabi Muhammad SAW, karena beliau nabi yang paling sempurna gitu kan. Sedangkan aku menamakan anak-anakku dengan para syuhada, nama para syuhada. Mudah-mudahan mereka semua gugur mati syahid. Dia menamakan anaknya Abdullah, diambil dari nama sahabat Nabi yang mati syahid di perang Badar, Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Mundhir diambil dari nama Al-Mundhir bin Amr, juga mati syahid. Urwa diambil dari Urwa bin Mas'ud. Hamzah dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian Ja'far dari Ja'far bin Abi Talib. Mus'ab dari Mus'ab bin Umair. Ubaidah dari Ubaidah bin Harith. Khalid dari Khalid bin Said. Dan Amr dari Amr bin Sa'id bin As. Dan ini nama-nama ya para syuhada, nama para syuhada. Kita masuk sekarang bagaimana kesabaran Zubair dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan keberanian yang luar biasa. Pernah satu waktu ibunya Sofia, waktu Zubair masih kecil, sebelum masuk Islam, itu kalau ibunya lagi tegur sesuatu, ibunya sangat tegas, marah sama dia, luar biasa ya. Dan ketegasan ini membuat tidak lazim lah, tidak semua umumnya perempuan bisa tegas seperti dia gitu. Umumnya perempuan kadang-kadang lebih lembut gitu kan, tapi ini tegas. Sofia, kakaknya atau adiknya Sofia ini namanya Naufal. Naufal ini merasa prihatin dengan bagaimana Sofia mendidik anaknya, sampai akhirnya Naufal menasihatin, tapi Sofia nggak mau dengar. Enggak, ini anak saya tahu ini demi kebaikan. Maka Naufal ini orangnya pemberani sekali. Naufal yang terkenal gitu kan di Mekah, seorang tokoh Quraisy. Tapi karena ini saudara perempuannya, dia tidak mau bantah, maka dia pun berkata, saya laporkan ini kepada kepala suku waktu itu ya, yang terkenal dari Abdul Dar, dari suku mereka, nasihatin. Dinasihatin Sofia, lalu Sofia mengatakan, saya cuma mau orang ini, anak ini menjadi tokoh masyarakat dan menjadi pemberani, saya nggak mau jadi pengecut. Tapi nggak disebutin kira-kira masalahnya apa pada saat itu. Lalu kemudian ya, setelah masuk Islam, Zubair masuk Islam, ternyata yang menyiksa Zubair adalah pamannya Naufal. Naufal ini akhirnya dibenci dengan Zubair, yang tadinya dia waktu Zubair kecil dia bela, sekarang malah dia benci. Dan waktu mendengar Zubair masuk Islam, maka Naufal pun memegang Zubair, kemudian membungkusnya dengan sebuah tikar,
lalu membakar api di sekitarnya yang bisa setiap saat membakar Zubair, sambil mengatakan, kau harus meninggalkan agamanya Muhammad, kembali ke kakek moyangmu. Maka dia mengatakan, tidak, kata Zubair, walaupun engkau membakarku, walaupun engkau membakarku. Maka akhirnya pamannya pun melepaskan karena dia sangat kokoh. Dan ini contoh bagaimana kesabaran yang diangkat oleh penulis buku. Salah satu kisahnya waktu disiksa oleh pamannya dan dibakar di sekitarnya, di umur 15 tahun ya, tetap dia kokoh dengan agama Allah. Kemudian juga Urwah bin Zubair, anak beliau, menceritakan, di tubuh ayahku Zubair ada 13 luka sabetan pedang, salah satunya di pundaknya, dan itu semua karena berperang. Luka itu saking dalamnya, sabetan pedang yang dipukul ke badannya membuat lubang. Ada sabetan pedang itu lubang, dan aku bisa memasukkan jariku ke dalam luka itu. 2 sabetan pedang yang sangat dalam, ada 3 ya, 2 didapatkan di perang ya, Badar, dan 1 lagi di perang Yarmuk. Jadi ini sabetan pedang yang didapat di pundaknya, karena Zubair punya ciri khas. Kalau berperang itu, begitu berhadapan sama musuh, tinggal tunggu instruksi. Panglima perang yang mengatakan Allahu Akbar, dia paling depan, paling pertama menyerang, gitu kan. Selalu di depan, tidak pernah terakhir, tidak pernah di tengah-tengah, selalu awal. Dan dia tidak pernah mau puas kecuali dia sudah dobrak musuh pakai kudanya sampai ke ujung pasukan. Setelah itu dia kembali lagi, nyerang lagi dari sana sampai ke sini. Akhirnya kocar-kacir musuh gara-gara itu, gitu. 1 orang. Nggak ada orang berperang kalau orang-orang non muslim ya, mereka tidak kejar namanya mati syahid, mereka tidak tahu namanya mati syahid. Maka mereka ya ragu-ragu, kalau berhadapan musuh baru menangkis, baru menyerang. Tapi tidak ada yang berani langsung menyerang. Dan ini tokoh luar biasa, keberanian yang luar biasa dimiliki oleh Zubair radhiyallahu anhu. Tapi nanti juga akan ada bahasan dalam peperangan ya. Ini cuma sekedar gambaran saja. Kata Ali bin Zaid rahimahullah, seorang ulama tabi'in, aku pernah melihat Zubair di bagian dadahnya ada seperti tanda-tanda yang besar, seperti mata-mata unta. Dan itu adalah tanda tusukan tombak atau anak panah. Jadi biasanya kalau tombak dilempar tertusuk di badan seseorang, maka menghasilkan lubang, gitu kan. Zaman sekarang mungkin masih ada cara untuk dioperasi, dikembalikan, ditutup. Zaman dulu nggak bisa. Jadi tombak ya sudah ditutup sampai darahnya berhenti, kering sendiri, ya sudah berarti jadi berbekas, gitu kan. Di dada Zubair ditemukan banyak sekali ya, waktu beliau terbuka bagian bajunya, karena zaman dulu orang menggunakan izar dan rida ya, seperti baju ihram. Jadi bagian atas itu cuma dililit-lilit saja, biasanya begitu. Maka ada kelihatan lubang-lubang tersebut, dan itu adalah bekas tombak atau anak panah. Dan beliau tetap tidak pernah mengeluhkan kepada orang lain. Dan ini masuk dalam substansial bahasan bagaimana kesabaran dia dalam menerima apapun yang diterima dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Zubair termasuk orang yang hijrah di Habasyah. Dan Habasyah ini adalah Ethiopia tentunya. Di awal-awal Islam, kaum muslimin banyak disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, bagaimana kita tahu, sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah. Maka hijrahlah sahabat-sahabat Nabi, dan diantaranya adalah Zubair bin Awam. Dan ini ada fadilah sendiri, karena orang yang hijrah itu punya pahala ya, hijrah itu ibadah. Dan Zubair termasuk sama dengan Uthman bin Affan, hijrah ke Habasyah dan ke Madinah. Jadi 2 pahala hijrah yang mereka dapatkan. Pada saat sahabat tinggal di Ethiopia, di Habasyah ini, Najasyi, raja mereka pada saat itu, yang akhirnya masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Dan ada hukum sendiri di sini. Najasyi pada saat masuk Islam didengar oleh para pendeta-pendeta dan pastor, dan mereka pada saat sudah mengatakan Isa anak Tuhan, maka mereka pun berusaha menggulingkan Najasyi. Maka Najasyi akhirnya menyembunyikan Islamnya, dan beliau sempat meletakkan di bagian bajunya lembaran Al-Quran yang ditulis di atas kulit, dibawa oleh Ja'far lalu ditaruh di dalam dadahnya. Lalu dikumpulin sama dia pastor-pastor semua, sambil dia mengatakan, kenapa kalian mau memerangi saya? Kata mereka, engkau telah berkhianat wahai raja, engkau telah mengubah keyakinan kami bahwasanya Isa itu anak Tuhan, gitu kan. Lalu kata Najasyi, apa yang kalian yakini? Mereka bilang, kami yakin kalau Isa anak Tuhan. Lalu Najasyi pegang dadanya sambil niat untuk memegang Al-Quran tadi, dan dia mengatakan, saya dalam keyakinan ini, gitu kan. Maksudnya Al-Quran ini. Mereka tangkapnya keyakinan seperti yang dipegangi oleh orang-orang Nasrani, karena waktu itu memang dia akan digulingkan, gitu kan. Yang terjadi adalah ada salah satu dari pastor yang ada hadir pada saat itu, sepupunya Najasyi, dan dia tidak terima itu.
Dia bilang pasti Najasyi ini dusta, nggak mungkin. Dibentuklah sama dia pasukan untuk memerangi Najasyi. Terjadi perang. Nah sebelum terjadi perang, kaum muslimin sahabat yang sudah lari dari Mekah waktu itu merasa tentram di Ethiopia karena dikasih makanan, minuman, naungan, mereka bebas beribadah semaunya, gitu kan. Bahkan Najasyi sempat syahadat di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Makanya waktu beliau meninggal, Nabi SAW sempat mensolati ghaib Najasyi, karena waktu beliau meninggal sudah tidak ada lagi sahabat di Ethiopia, semua sudah hijrah ke Madinah, gitu kan. Maka Nabi SAW mensolati ghaib, dan ini juga sebuah hukum sendiri, bahwasanya solat ghaib itu dikerjakan bagi orang yang tidak ada ya, muslimin yang lain mensolatinya. Kalau kita di Indonesia kan meninggal di Surabaya, Jakarta solat ghaib, di Bandung solat ghaib, ini nggak pernah ada sunnahnya sebenarnya. Satu-satunya riwayat berhubungan dengan salat ghaib adalah salatnya Nabi SAW untuk Najasyi waktu Najasyi meninggal di sana, karena tidak ada satupun muslim di sana, sendirian dia. Maka Nabi SAW salati di Madinah, gitu kan. Itu hukum syar'i yang ada diambil. Tapi ringkas cerita adalah pada saat Najasyi diserang oleh sepupunya sendiri yang juga salah satu pastor membentuk pasukan, terjadi peperangan. Najasyi sempat mengamankan beberapa sahabat, semua sahabat untuk menyeberang Sungai Nil. Jadi kalau kita lihat Ethiopia itu berada di wilayah Afrika. Antara Afrika, Ethiopia dengan Jazirah Arab itu ada Laut Merah. Ya. Ada pecahan Sungai Nil di situ. Maka dia pun atau Najasyi menyuruh sahabat-sahabat untuk menyeberang Sungai Nil. Ya kalau saya tahu ini bukan Sungai Nil, dia menyeberang Laut Merah sebenarnya. Selamatkan diri ke wilayah Yaman di tepi Laut Merah, disuruh tunggu di situ. Maka yang terjadi adalah waktu terjadi peperangan, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha yang nanti jadi istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, berkata waktu itu kami semua berdoa agar Najasyi diberikan kemenangan, karena kalau Najasyi kalah maka tidak lagi tempat bernaung kecuali kembali ke Mekah dan bisa disiksa lagi. Waktu dia bilang kami lagi ragu, khawatir jangan sampai Najasyi yang kalah, karena mereka ini bisa dibunuh nanti, tapi Najasyi sudah memberikan keamanan untuk menyeberangi Laut Merah. Kata Ummu Salamah, kami pun akhirnya berkata satu sama yang lain, siapa kira-kira yang berani menyeberang laut ini lalu menyaksikan peperangan, melihat siapa yang menang, lalu menginformasikan kepada kami. Semua orang waktu itu diam, tidak ada yang ngomong. Zubair datang mengatakan, saya, umurnya 15 tahun waktu itu, saya akan nyeberangin lautan ini dan saya akan saksikan peperangan itu. Kata Ummu Salamah, lalu kemudian ditiupkanlah ya, bantal atau balon gitu kan, yang diletakkan di dalam, lalu dia menyeberang. Lalu Zubair pun menyaksikan peperangan tersebut, dan tidak lama kemudian sementara kami lagi dalam keadaan ragu, Zubair sudah menyeberang kembali dan berteriak sambil mengatakan, berita gembira wahai kaum mukminin, Najasyi telah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada peran Zubair bin Awam yang sangat luar biasa beraninya, karena kalau dia pergi menyaksikan peperangan berarti ada kemungkinan dia kena serangan, gitu kan? Tapi dia berani hadir pada saat itu untuk mendatangkan informasi kepada kaum muslimin, dan ini saya angkat karena memang ditulis dalam buku yang sedang kita bedah. Kita masuk sekarang bagaimana perannya dia dalam kancah peperangan. Dimulai dari perang Badar misalnya. Perang Badar, Zubair bin Awam tampil menggunakan imamah berwarna kuning, dan beliau berada di depan pasukan. Pada saat awal takbir Nabi SAW menyerang, maka dia sudah menyerang orang-orang Quraisy, gitu kan? Bahkan para sahabat sepakat mengatakan kekuatan muslimin ada di 3 orang, Hamzah, Ali, dan Zubair. 3 orang ini luar biasa. Jadi ini ujung tombaknya para penyerang sahabat gitu. Nah karena beraninya dia, dan selain berani, Zubair bin Awam juga selalu menjaga penampilan yang rapi dan bersih walaupun di kancah peperangan. Bajunya selalu bersih, penampilannya bersih, imamahnya bagus, sampai akhirnya ya, para sahabat mengatakan, diantaranya anaknya sendiri yang bernama Urwah mengatakan, perang Badar, Zubair ayahku menggunakan surban warna kuning, lalu Jibril pun turun dengan penampilan seperti Zubair, sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat bahwasanya di kancah peperangan sekarang ada Jibril yang sedang turun, dan Jibril menggunakan pakaian atau imamah seperti yang digunakan oleh Zubair bin Awam. Dan ulama mengatakan ini sebenarnya sebuah kelebihan tersendiri, karena memang Jibril tidak menjelma menjadi manusia kecuali memang pada orang-orang tertentu. Dan ulama mengatakan ada 2 orang saja yang pernah Jibril menjelma dari kalangan sahabat, Zubair bin Awam di perang Badar, dan juga yang satu lagi siapa? Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu ajma'in. Ini karena sering penampilannya rapi, bersih, maka Jibril pun berpenampilan seperti orang ini.
Baik, dikatakan bahwasanya di perang Badar, Zubair bin Awam membunuh 2 orang dan dua-dua ini adalah tokoh Quraisy. Yang pertama adalah Abu Dhatu Kabsh. Abu Dhatu Kabsh ini julukannya ya. Kabsh ini sebenarnya lebih cenderung kepada otot, ya, gitu. Abu Kabsh mungkin orang yang berotot besar, kekar gitu ya. Sebagian mengatakan Kabsh ini adalah perut, sehingga memang perutnya orang ini agak besar. Tapi yang jelas postur tubuhnya besar sekali. Namanya dia Ubaidah bin Sa'id bin As. Namanya orang ini Ubaidah bin Sa'id bin As. Dia ini terkenal sekali penunggang kuda Quraisy yang terbaik, dan dia juga salah satu dari prajurit Quraisy yang meletakkan dari kepalanya sampai kakinya semuanya besi dan cuma kelihatan matanya. Serta dia satu-satunya pasukan Quraisy yang mahir memainkan pedang, tapi yang panjang. Pedang itu disebutkan ya, ukurannya kalau kita sekarang mungkin bisa sampai 5 meter. Pedang yang sangat besar. Jadi bagian depannya pedang, yang dari pegangan tangannya sampai ke bawah itu semuanya besi saja, gitu kan. Jadi sangat panjang pedang itu dipakai, bisa sampai 5 meter panjangnya pedang ini, dan dia sangat mahir. Di kancah peperangan Badar, dia menyiksa kaum muslimin, memukul orang di sini kesakitan, ada yang patah tangannya, ada yang putus, ada yang dibunuh sama dia. Lalu beberapa sahabat mendatangi Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ini Abu Dhatu Kabsh ini mengganggu kami nih, berbahaya kalau dibiarkan. Maka Nabi SAW mengutus Zubair, cari Zubair, suruh Zubair hadapin. Zubair pun mengatakan, saya mendekati Dhatu Kabsh ini, dan dia bilang, saya tidak temukan ada celah di mana saya bisa membunuhnya, semuanya besi. Banyak, waktu dia lagi tebas-tebasin sahabat tuh, banyak sahabat ada yang pukul kakinya, ada yang pukul kudanya pun pakai besi semua, tapi nggak mempan. Ada yang lemparin panah, panahnya jatuh karena baju besi, nggak tembus, gitu kan. Maka Zubair bilang, saya tidak menemukan celah untuk membunuh orang ini. Lalu Zubair tidak putus asa, dia bilang, saya pun mengelilingi orang itu. Terus sementara dia lagi menebas langsung, saya kelilingin terus, saya lihat celahnya di mana nih, sampai saya berhadapan dengan dia. Dan Zubair bin Awam ini juga termasuk orang yang tinggi besar ya, karena dalam kisah, dalam riwayat dikatakan dia sama dengan Umar bin Khattab. Kalau dulu di atas kuda, kakinya sampai di tanah. Dia orangnya tinggi luar biasa gitu. Kalau laki-laki sekarang mungkin antum yang 2 meter tingginya, ada ikhwan 2 meter. Kalau dulu di atas kuda, kakinya paling sampai di perut kuda nggak? Anggaplah sampai lewatin perut kuda sedikit. Kalau sampai ke tanah itu berapa banyak, berapa tinggi tuh, gitu kan? Luar biasa. Beliau gitu kalau naik kuda, kakinya sampai ke bawah, gitu kan? Nah, Zubair bin Awam bilang, pas saya berhadapan sama Dhatu Kabsh, dan Dhatu Kabsh ini juga tinggi besar, cuma badannya lebih kekar. Kata Zubair, saya tidak temukan celah kecuali di antara 2 matanya. Jadi di sini tuh ada karet yang menyatukan apa namanya, baju besi itu, topeng besinya, gitu kan? Dia bilang, saya tidak temukan kecuali itu. Maka saya pun mengambil tombak, dan ciri khas Zubair ini radhiyallahu anhu terkenal di pasukan muslimin, selalu di tangan kanan pedang, gitu kan? Kemudian di pundaknya dia taruh tombak kecil. Tombak kecil ini khusus untuk digunakan membunuh orang-orang tertentu, gitu kan? Dia menaruh pedangnya dan dia ambil tombak kecil itu. Dia bilang, lalu saya bertakbir sambil melemparkan niat membunuhnya sebagaimana perintah Nabi SAW, dan saya melempar tepat kena di karet itu sehingga tembus sampai ke belakang kepalanya. Dalam riwayat lain dikatakan Zubair bin Awam mendapatkan celah, kemudian meloncatin Dhatu Kabsh ini sampai jatuh dari kudanya, kemudian menancapkan tombaknya di celah tadi yang bisa kena, dan akhirnya terbunuh. Dan Zubair mengatakan, saya berusaha menarik tombak saya kembali itu dengan sangat susah payah sampai bengkok tombak saya gitu. Tapi perannya adalah di sini, di kancah peperangan membunuh musuh, gitu kan? Membunuh musuh. Tentu dalam Islam, di luar kancah peperangan, yang dibolehkan membunuh itu kalau kita diserang. Misal ada perampok, ada pencuri, membela diri itu lain, itu boleh. Selain ini nggak boleh, gitu kan? Kalau pribadi, kalau pemerintah tentu boleh kalau kisas kan. Kalau pribadi nggak boleh kecuali membela diri. Tapi kalau di kancah peperangan berbeda nih, berbeda, gitu kan? Di perang Badar, Nabi SAW sempat mengambil pedang dan berkata, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pedang ini? Maka Hamzah mengatakan, saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Nabi mengatakan lagi, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pedang ini? Maka Ali mengatakan, saya Rasulullah. Nabi tarik. Hamzah dan Ali, 2 pejuang besarnya muslimin, ditolak, paman dan sepupu Nabi, gitu kan? Selama ini terkenal keberaniannya, Nabi tetap tarik. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang memberikan hak pedang ini Allah dan pedang, haknya Allah dan Rasulnya pedang ini? Maka Miqdad ini terkenal, ya.
dia satu orang dihitung sama dengan 1000 kekuatan laki-laki, sama dengan Zubair bin Awam. Nanti ada bahasan di Migdad. Tapi Zubair bin Awam juga salah satu dari orang yang dihitung 1000 kekuatan oleh Umar bin Khattab. Nanti akan kita sebutkan riwayatnya. Maka Nabi SAW tarik. Lalu Abu Dujana radhiyallahu Syammah, ya, yang terkenal, beliau mengatakan, ya Rasulullah, dia tanya, apa haknya Allah dan Rasul di pedang itu? Maka kata Nabi SAW, engkau mengambil dan engkau memerangi, menggunakan, melawan musuh Allah sampai pedang ini bengkok. Artinya kalau di kancah peperangan berbeda. Tunjukkan keterampilan, memang harus membunuh, tapi tidak ada mutilasi, ya. Sudah ditusuk mati selesai. Tapi tidak boleh sama sekali kita lari dari kancah peperangan, merasa takut, nggak perlu semuanya. Nggak ada rasa takut bagi seorang muslim. Tidak ada sifat pengecut, malas, perhitungan dalam Islam, tidak ada itu sama sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat pengecut dan perhitungan, bakhil, pelit, gitu kan, di jalan Allah SWT. Ini tidak boleh ada. Tidak ada pengecut dalam Islam. Tapi kita merendah di luar kancah peperangan, kita merendah. Siapa yang tawadhu, ya, kepada Allah di jalan Allah, Allah akan angkat derajatnya. Merendah, tidak sombong, ya, di luar. Tapi dalam kancah peperangan lain. Abu Dujana waktu sudah mengambil pedang tadi, maka dia pun mengelitkan imamah merah di atas kepalanya, kemudian dia membusungkan dadanya sambil memegang pedang dari Nabi SAW dan ditaruh di dadanya, menunjukkan kekuatannya gitu. Lalu kata Nabi SAW, caranya orang ini, Abu Dujana, dibenci oleh Allah kalau di luar tempat ini, tapi kalau di sini dibolehkan, di kancah peperangan, menunjukkan kekuatan untuk musuh. Ini pelajaran lain, ya, yang mesti kita ambil. Maka Zubair bin Awam dan sahabat-sahabat Nabi yang lain sangat faham masalah ini. Menghadapi musuh tidak boleh tunjukkan kelemahan. Memang mereka harus tunjukkan kemahiran dan memang mencari mati. Karena tujuannya orang masuk medan perang adalah mati syahid. Yang kedua baru menang, gitu kan? Makanya para mujahidin tidak pernah kenal namanya kalah. Kita menang atau mati syahid. Kalau mati pun semua terbunuh, tidak ada kekalahan, untuk menang malah. Itu kemenangan yang pertama dicari. Mati syahid semua masuk surga tanpa hisab, dan banyak kelebihan orang-orang yang mati syahid, gitu. Kemudian yang kedua, Zubair bin Awam membunuh pamannya sendiri yang bernama Naufal, ya. Ini mohon maaf tadi saya keliru, ya, bukan Naufal ini bukan pamannya dari ibunya. Sofia kan tante Nabi. Jadi bukan pamannya Nabi Naufal ini, tapi Naufal ini dari keluarga ayahnya, paman dari ayahnya, ya. Naufal bin Huwailid bin Asad yang tadinya sudah menyiksa dia pada saat dia masuk Islam, dan memang kena meninggal syahadat. Maka dia tunjukkan bahwasanya setelah masuk Islam di kancah peperangan, walaupun paman sendiri sudah tidak ada lagi urusan kekeluargaan di sini. Memang sudah seperti itu hukumnya dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada boleh didahulukan dari Allah dan Rasulnya. Itu di perang Badar. Di perang Uhud, Nabi SAW sempat melihat ada orang juga yang sangat menyusahkan kaum muslimin. Maka, tapi tidak disebutkan namanya dalam buku ini, ya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, panggilkan Zubair, suruh Zubair yang hadapin orang ini. Jadi selalu saja kalau ada orang yang sulit untuk dihadapin, maka Nabi SAW memilih siapa yang paling berani di antara sahabat, dan itu adalah Zubair radhiyallahu anhu. Dipanggil Zubair, maka Nabi SAW mengatakan, wahai Zubair, selesaikan urusan orang ini. Zubair nggak pakai nunggu, langsung memicu kudanya menyerang ke arah orang itu. Dan pada saat Zubair melihat orang itu dari belakang, Zubair naik berdiri di atas kudanya lagi jalan, dia berdiri, diloncatin orang itu, gitu kan? Dalam riwayatnya dikatakan naik ke atas sebuah bukit kecil, dia kudanya lagi lari, dia loncat di atas bukit. Kemudian orang itu di bawah bukit diloncatin sama Zubair sehingga orang itu jatuh ke tanah, kemudian dibunuh oleh Zubair radhiyallahu anhu. Jadi memang kiprah yang luar biasa dalam kancah peperangan. Ini disebutkan di dalam masalah Uhud, dan ada yang sempat dibunuh oleh Zubair, dan ada juga peran Zubair bersama dengan Abu Bakar setelah selesai perang Uhud. Tentu di perang Uhud tentu ada kisah sendiri, ya, di mana pada saat 43 sahabat Nabi yang turun tidak mengikuti perintah Nabi dari gunung pemanah sehingga tinggal 7 orang, dan akhirnya dibunuh oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu. Kan muslimin sempat terkalahkan, ya, di fase peperangan kedua. Nah, sampai sahabat dan Nabi SAW terdesak ke gunung Uhud, gitu kan? Dan kita sudah sebutkan perannya Talha bin Ubaidillah pada saat membela Nabi SAW di perang Uhud, gitu kan? Bagaimana beliau membela Nabi SAW sampai badannya penuh dengan sabetan-sabetan pedang dan dia sempat pingsan, tapi dia menolong Nabi SAW. Sampai Abu Bakar mengatakan, kalau saya mengingat Uhud, maka saya selalu mengingat Talha bin Ubaidillah, karena dia memang dia yang punya peran pada saat itu. Sudah kita bahas yang lalu, ya. Zubair bin Awam juga punya peran sendiri di perang Uhud. Waktu kaum muslimin sudah terkalahkan, maka Nabi SAW mengeluarkan instruksi. Instruksi ini adalah semua mujahidin yang ada di situ, yang sempat hadir di kancah peperangan, mau yang luka, pokoknya masih hidup,
naik kembali ke tunggangan masing-masing, memegang senjata masing-masing, lalu mengejar Quraisy. Suruh kejar tuh pasukan Quraisy. Pasukan itu saja suruh nyerang, bukan ditambah pasukan baru. Nabi SAW tidak menyuruh menambah sahabat baru. Beberapa riwayat menyebutkan Nabi SAW mengajak seluruh mujahidin pulang ke Madinah. Begitu masuk Madinah mereka minum air, lalu kemudian Nabi SAW mengatakan instruksinya, semua yang hadir di Uhud jangan masuk ke rumahnya sampai sudah menyerang kembali Quraisy. Naik ke tunggangnya perang kembali, gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada, siapa di antara kalian yang mau mendahului pasukan ini? Karena kan itu pasukan ada 600 lebih orang jumlahnya kan. Karena di perang Uhud kan jumlah sahabat Nabi dan Nabi SAW 700 orang, gitu kan. Tadinya 1000 tapi 300 orang keluar, orang-orang munafik, dia keluar dari pasukan. Sisa 700. Nah 700 ini ada yang terbunuh beberapa orang, kurang lebih di bawah 100 jumlahnya yang terbunuh ya, yang mati syahid di Uhud. Tapi yang jelas ada sekitar 600 orang lagi. Nabi SAW menyuruh mereka menyerang kembali orang Quraisy, tetapi Nabi ingin pasukan inti nanti begitu tiba di lokasi sudah ada yang dahulu di sana, dan ini butuh orang-orang yang sangat pemberani. Berapa orang saja mereka harus dahulu ke sana. Kata Nabi SAW, siapa yang mendahului kami ke sana? Maka berkumpullah 70 orang dari sahabat Nabi yang dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka yang mengatakan kami ya Rasulullah. Maka Abu Bakar dan Zubair berdua di depan pasukan itu, lalu 70 orang itu pergi. Pasukan inti Nabi SAW yang 500 lebih ini lagi jalan dari belakang menyusul. Subhanallah, strategi perang Nabi ini berhasil. Orang-orang Quraisy waktu mendengarkan dari mata-mata mereka ternyata Nabi Muhammad SAW keluar lagi dari Madinah dan menyerang dari belakang, mereka kaget. Tidak pernah dalam sejarah peperangan di saat itu ada pasukan kalah, bahkan mungkin sekarang ada pasukan kalah kemudian masih bisa menyerang lagi. Bayangkan kalau orang luka, orang capek, ada orang ketakutan gitu kan, terus pulang ke kotanya, masuk ke Madinah, sudah lihat istrinya, lihat anaknya, mungkin sudah bisa bersatu, tapi tiba-tiba disuruh berperang lagi. Itu nggak gampang, tapi berhasil. Sahabat-sahabat semuanya pergi. Waktu Quraisy mengetahui hal tersebut, sementara jumlah mereka 2.900 sekian orang, mereka kaget dengan tersebut. Lalu kemudian mereka mengatakan, pasti Muhammad punya pasukan ekstra, maka daripada kemenangan kita yang sudah kita dapatkan diubah menjadi kekalahan, tidak usah kita kembali. Akhirnya mereka meninggalkan kota, terus melanjutkan menuju ke Mekah. Maka disebutkan bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam riwayat kepada Urwa anaknya Zubair, dan ini ponakannya Aisyah, karena Urwa anaknya Asma binti Abi Bakar, jadi ponakannya Aisyah. Aisyah berkata kepada Urwa, wahai ponakanku, dua orang tuamu Zubair dan Abu Bakar termasuk yang telah turun firman Allah pada mereka berdua. Surah Al-Imran ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Al-ayat. Orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapatkan luka pada perang Uhud. Jadi firman Allah ini turun kepada Zubair dan Abu Bakar. Dan ini sebuah fadilah tentunya. Ini sebuah fadilah, dan ini tidak dilakukan atau tidak didapatkan oleh semua orang gitu. Akhirnya karena perbuatan tersebut Allah Subhanahu wa taala juga turunkan surah Al-Imran 174, dua ayat setelahnya, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su', al-ayat. Maka pada saat orang-orang Quraisy tidak berani menyerang mereka, tidak berani menghadapkan dengan mereka, maka mereka pun kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapatkan bencana apapun dan mereka mendapatkan pahala dan nama baiknya ya kaum muslimin kembali. Ini kurang lebih yang berhubungan dengan masalah perang Uhud. Kita pindah ke perang Khandaq. Dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika perang Khandaq, siapa yang bersedia pergi mengetahui berita tentang Bani Quraidah. Perlu teman-teman tahu, di Madinah waktu itu ada 3 suku Yahudi, ada Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Qainuqa, Nadir dan Quraidah. 3 suku Yahudi terkenal, dan subhanallah kata sebagian ahli sejarah, dari 3 suku ini, Qainuqa, Nadir dan Quraidah, 3-tiganya ini tersebar ya orang-orang Yahudi sekarang dari kota Madinah dulu, yang sekarang banyak ini jumlahnya dari mereka. Kalau Bani Qainuqa sudah dikeluarkan oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka pernah mengganggu seorang muslimah yang sahabiat yang belanja di pasar mereka, sengaja dicantolin oleh beberapa anak mudanya besi, kemudian sobek bajunya gitu kan, sehingga kelihatan auratnya. Maka mereka terus menertawakan sahabiat itu, karena tadinya mereka menggoda supaya sahabat itu buka cadarnya, tapi dia tidak mau. Lalu ada seorang sahabat lewat, sahabat itu lalu membunuh si Yahudi yang telah mengolok-olok muslimah tadi. Kemudian sahabat ini dikeroyokin dan mati.
Lalu perempuan itu pulang ke Madinah melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah kejadiannya seperti ini. Ya, Bani Qainuqa melakukan seperti ini. Maka Nabi SAW menyerang mereka, kemudian mengusir mereka dari Madinah. Yang kedua Bani Nadhir, suku Nadhir ini diusir dari Nabi SAW dari Madinah karena mereka mau berusaha membunuh Nabi SAW waktu Nabi sedang ada di perkampungan mereka. Maka turun ya Jibril menyampaikan niat busuk mereka itu, lalu Nabi SAW mengepung dan mengeluarkan mereka dari Madinah. Nah tinggal suku Quraidah. Suku Quraidah ini dikeluarkan oleh Nabi SAW karena pengkhianatan mereka di perang Khandak, di perang Khandak, gitu kan? Karena suku Qainuqa dan suku Nadhir sudah diusir dari Madinah oleh Nabi SAW, kedua suku Yahudi ini membuat makar. Mereka berusaha mengumpulkan sebanyak mungkin pasukan ya untuk menyerang Madinah. Maka mereka mendatangi orang-orang Quraisy, mendatangi suku-suku Arab yang pernah dikalahkan oleh Nabi SAW, gitu kan? Ada banyak suku-suku Arab yang dikalahkan oleh para muslimin, maka dipanggil dan bersatulah mereka semua, dan pada saat itu kekuatan mereka mencapai 10.000 orang. Lalu suku Nadhir dan Qainuqa yang telah diusir tadi berkumpul semuanya mereka di Mekah dan menunjuk Abu Sufyan sebagai pimpinan perang untuk datang menyerang Madinah yang dikenal nanti dengan perang Khandak atau perang Parit. Parit yang dibuat oleh Nabi SAW sesuai dengan saran dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Ini kita jelaskan di Salman Al-Farisi itu. Tapi yang jelas seperti ini kurang lebih gambarannya. Maka pada saat itu Abu Sufyan sempat bertanya kepada suku Qainuqa dan suku Nadhir nih, kalian ahli kitab, kalian mengaku punya kitab seperti Muhammad punya kitab dari langit. Saya mau tanya, agama kami lebih baik atau agamanya Muhammad? Perhatikan pengkhianatannya orang Yahudi ya. Dan ini kata ulama, permusuhan Yahudi terhadap muslimin ini sepanjang masa, abadi. Gak mungkin sampai Dajjal nanti keluar, sampai pun Dajjal terbunuh kita akan membunuh orang-orang Yahudi. Memang permusuhannya abadi ini, gak bisa diubah lagi. Dan ini semua makar yang sekarang ada di tengah-tengah umat Islam, munculnya Syiah, munculnya kelompok-kelompok yang sesat, pemahaman-pemahaman yang salah, perusakan moral dengan media-media massa, Yahudi semua di belakang. Semuanya mereka, gitu kan? Maka mereka berani mengatakan pada saat itu kepada Abu Sufyan, agama kalian lebih baik, sembah berhala itu lebih baik. Maka Abu Sufyan pun akhirnya semangat, lebih semangat lagi untuk keluar, gitu kan? Untuk keluar. Nah, satu-satunya yang jadi kendala di Madinah itu ada dua kelompok. Adanya orang-orang munafik dan adanya suku Qainuqa ini, Yahudi ini. Nabi SAW memata-matai suku Qainuqa ini, mau tahu informasinya mereka. Dan orang yang jadi mata-mata ini butuh seseorang yang jeli, faham bagaimana memata-matai, gitu kan? Bagaimana dia mengambil informasi. Maka kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan untuk saya informasinya Bani Qainuqa? Zubair langsung berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Konsekuensinya bisa dibunuh nih. Karena di kota Madinah dulu itu, anggap misalnya ini kota Madinah, tempat tisu ini. Maka di dalam Madinah pada zaman Nabi SAW itu setiap suku tinggal punya lokasi sendiri-sendiri. Kalau kayak kita komplek perumahan sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu enggak, benteng. Jadi di dalam Madinah itu ada banyak benteng-benteng, banyak benteng-benteng yang tinggi, gitu kan? Di dalamnya sukunya semua yang tinggal. Jadi Yahudi ini punya benteng, Qainuqa punya sendiri, Nadhir punya sendiri, Quraidah punya sendiri. Kemudian suku-suku sahabat pun Bani Najjar sendiri, suku-suku Arab yang ada pun itu mereka bersuku-suku, gitu kan? Bani Amir. Sampai kalau kadang-kadang mereka mengunjungi sebuah tempat, mereka mengatakan kita ketemu di pemukimannya Bani Amir, Bani Najjar, gitu kan? Karena mereka begitu berkelompok-kelompok. Nah, ini benteng tapi ya, ini benteng-benteng yang tinggi. Di dalamnya itu ada sumur, ada perkebunan, ada peternakan, komplek tempat tinggal gitu. Nah, untuk menembus benteng Qainuqa, Quraidah, suku ini, itu agak sulit dan butuh orang yang luar biasa pemberani. Karena dia harus manjat ke atas, dia harus memata-matain, masuk pelan-pelan, ngumpulin informasi apa nih, gitu kan? Zubair mengatakan, saya Rasulullah. Maka dia pun pergi dengan kudanya ke sana, manjat temboknya, ngambil informasinya. Pokoknya dia berhasil kembali. Diringkas riwayat ini adalah dia berhasil kembali. Dia mengatakan, ya Rasulullah, mereka begini, jumlah mereka begini, mereka lagi lakukan ini. Informasi mata-mata. Gitu. Lalu kata Nabi SAW, kayaknya Nabi masih perlu nih. Siapa lagi yang bisa dan berani ke Bani Quraidah? Quraidah ini untuk ngambil informasi tambahan. Sahabat diam. Lalu Zubair mengatakan, saya Rasulullah. Karena ini untuk manjat tembok ini butuh kemahiran sendiri. Masuk ke dalam itu butuh kemahiran sendiri. Dia mengatakan, saya Rasulullah. Untuk yang kedua kalinya dia pergi, manjat lagi, ambil lagi informasi, kembali lagi. Begitu kembali, sudah disampaikan, begini ya Rasulullah, begini ya Rasulullah. Nabi SAW yang ketiga kali mengatakan, siapa yang mengambilkan lagi buat saya informasi dari Bani Quraidah?
Maka sahabat diam dan Zubair mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka ketiga kali dia kembali lagi, gitu kan? Artinya 3 kali menghadapi bahaya kematian, bisa dibunuh. Tapi beliau betul-betul tidak peduli. Dia pergi ke sana lalu dia kembali, dia mengumpulkan informasi. Setelah lengkap, maka kata Nabi SAW, dan inilah judul kita sebenarnya ya. Judul kita ini, Zubair bin Awam adalah ya, sahabat setia Nabi SAW atau pembela setia Nabi SAW. Diistilahkan dalam bahasa Arab hawari. Kalau kita bahasa sekarang itu bodyguard, gitu kan? Jadi bodyguardnya Nabi itu adalah Zubair bin Awam. Cuma kan tidak pantas kalau kita tulis di judul bodyguard, gitu kan? Ini dia pembela setia Nabi SAW, gitu kan? Jadi luar biasa. Nah, sebab disebutkannya hadis Nabi yang berbunyi inna likulli nabiyyin hawari wa hawariyya Zubair. Sesungguhnya setiap nabi itu punya bodyguard, punya ada pengawal khusus, gitu kan? Yang memang dia khusus membela Nabi, pokoknya membela. Kalau raja, memang tangan kanannya yang membela dia. Ini punya keterampilan luar biasa dalam bela diri, keterampilan strategi menyelamatkan lah. Bahkan dia siap mengorbankan dirinya. Maka kata Nabi SAW, semua Nabi punya hawari. Ada satu pasti dipilih pembelahnya. Dan pembelahku, bodyguardku adalah Zubair. Adalah Zubair. Keluar sabda Nabi SAW ini setelah 3 kali dia bolak-balik dari suku Quraidah, gitu kan? Tentu dalam perang Khandak ada sendiri ya, nanti insya Allah bisa diikuti dalam Sirah Nabawiyah, tapi itu pertemuan akan datang, akan ada pertemuan tentang Sirah di Bekasi Barat, memang yang setiap bulan sekali, tapi mungkin itu habis Lebaran, memang sudah masuk di perang, bahasan tentang perang Khandak. Ali radhiyallahu anhu berkata tentang perang Khandak ini, orang yang paling berani adalah Zubair, tidak ada yang mengetahui kadar orang-orang besar kecuali orang yang besar. Maksudnya apa? Saya tahu dia berani karena saya tahu bagaimana diri saya juga, dia berani juga, gitu kan? Maka saya bisa menilai dia justru karena saya tahu bagaimana kadar saya. Ini luar biasa beraninya Zubair. Kemudian Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'in berkata, kekuatan para sahabat ada pada 3 orang, Hamzah, Ali dan Zubair. Abdullah bin Zubair berkata, pada perang Ahzab, Nabi SAW memintaku, dan perang Ahzab nama lainnya perang Khandak ya. Karena surah Al-Ahzab itu dalam Al-Quran, surah nomor 33, menceritakan tentang perang Khandak. Nah, jadi perang Khandak berarti parit, itu disebutkan dalam hadis. Kalau dalam Al-Quran perang Ahzab, Ahzab jamak daripada Hizib, artinya kelompok-kelompok, karena suku-suku tadi semua ketemu untuk menyerang kota Madinah. Abdullah bin Zubair berkata, pada saat perang Ahzab terjadi, Nabi SAW memintaku dan Umar bin Abi Salamah untuk menjaga para wanita. Aku melihat ayahku dengan kudanya hilir mudik ke Bani Quraidah 2-3 kali. Ketika pulang, aku sempat bertanya kepada ayahku, aku melihatmu mondar-mandir wahai ayah. Dia berkata, apa engkau melihatku wahai anakku? Aku menjawab, iya. Dia pun menjawab, Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang bersedia datang ke Bani Quraidah dan mengemulkan berita mereka, maka aku pun berangkat. Ketika aku kembali, Rasulullah SAW pun mengulangi sampai 3 kali dan aku mengulanginya. Sampai akhirnya kata Nabi SAW, fidaka abi wa ummi, ayah dan ibuku jadi tebusan untukmu. Dan ini juga ada istilah, ini bukan sumpah ya. Jadi biasanya kalau seseorang menghormati orang lain, dia mengatakan ibu dan ayahku jadi tebusannya. Kurang lebih maknanya, setelah ayah dan ibuku, kamulah orang yang saya hormatin, gitu lah. Seperti itu bahasanya. Ini sering dipakai. Nabi SAW kadang-kadang menggunakan kalimat ini, dan tidak semua sahabat. Di antaranya Zubair bin Awam, beliau mengatakan, ya, aku ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Maksudnya aku hormatin kau Zubair. Ya, setelah ayah dan ibuku, ya, justru karena peranmu dalam membela agama ini. Kemudian perang yang selanjutnya perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi tentunya setelah pembebasan kota Mekah ya. Maka dikatakan, dinukil dari beberapa sahabat di perang Hunain. Perang Hunain ini melawan pasukan yang luar biasa jumlahnya ya, luar biasa jumlah pasukan musuh. Pasukan muslimin juga banyak karena beberapa orang yang baru masuk Islam di pembebasan kota Mekah ikut berperang, gitu kan, ikut berperang. Tapi pada saat pasukan bertemu antara pasukan muslimin dengan pasukan kafir, pasukan orang-orang kafir ini, mereka melihat ada satu orang di pasukan muslimin menggunakan surban merah dan punya tombak di pundaknya. Itulah Zubair bin Awam. Maka mereka saling berkata satu sama yang lain, ada apa dengan orang ini nih? Kok dia belum pecah peperangan, dia sudah mondar-mandir. Jadi pasukan muslim di sini, pasukan kafir di sini misalnya. Ini kan biasanya saling nunggu nih. Nanti kalau ada pecikan atau suara baru mereka saling menyerang. Enggak, Zubair ini kalau sudah lagi berhadapan sama musuh, dia jalan sampai ke depannya pasukan. Jadi antara dia dengan pasukan kafir ini sudah tinggal berhadapan begini saja. Ya, dia bolak-balik, lihat-lihat mereka, gitu, tunjukkan kekuatannya, mondar-mandir. Ada yang melawan, sudah dilawan sama dia langsung. Lalu dia bolak-balik. Jadi orang-orang kafir bilang, siapa orang ini yang luar biasa? Gitu. Teman-temannya masih di belakang, dia sudah datang di depan, nunjukin keberaniannya. Ini siapa yang berani maju, saya tebas, gitu. Nah, ini luar biasa, gitu. Mereka bilang, siapa ini?
panglima perangnya bilang, itu Zubair bin Awam, demi Lat, Lat ini Tuhannya mereka gitu kan, demi Lat dia akan menyerang kalian seperti singa menyerang musuhnya gitu kan. Hadapi benar-benar, nih bahaya orang ini, kalau dia sudah nyerang pokoknya di kamu mati atau dia mati gitu. Jadi saking luar biasanya sampai musuh-musuh Allah pun mengetahui tentang kedudukannya. Dan pada saat takbir dipicukan oleh Nabi SAW, Allahu Akbar, bukti penyerangan, Zubair sudah hadapan begini, langsung diserang sama Zubair sendirian. Ini masih di belakang sahabat ini lagi menyerang, dia sudah menyerang, ditembus pasukan itu sampai ke ujung gitu kan. Kemudian dia kembali lagi, jadi ini kocar kacir semua musuh. Subhanallah, dalam perang Hunain sebagian besar ahli sejarah mengatakan justru kemenangan didapatkan karena perang Zubair, satu orang, dia sendiri yang masuk gitu kan. Jadi luar biasa nih, luar biasa keberaniannya. Dan ini tidak bisa ada kecuali karena diikuti dengan masalah pondasi asas yang awal saya bilang tadi, keyakinan tentang kebenaran Allah, Rasulnya, agama ini, dan apa yang dijanjikan pasti benar. Tinggal tunggu ikhwah, ini ikhwah di sini. Kalau Allah mudahkan satu kalimat jihad, semoga insya Allah kita terikut, tapi yang benar, tuntunan dalam agama, dan semoga mati syahid. Teman-teman sekalian, tinggal tunggu musuh tusuk satu pisau, gitu kan? Mati syahid, 70 keluarga yang masuk surga. Tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Tidak ada pertanyaan malaikat mungkar nakir, siapa Tuhanmu, siapa Tuhanmu, nggak ada lagi bagi syuhada. Nggak dimandikan jenazahnya, dikubur dengan bajunya, dibangkitkan hari kiamat, darahnya netes lebih wangi daripada bau kasturi, gitu kan? Kemudian dia juga akan masuk surga tanpa hisab, nggak ada timbangan amal lagi, selesai. Golongan pertama masuk surga, dan masuk ke surga Firdaus di tingkat tertinggi, gitu kan? Luar biasa fadilahnya, terlalu banyak. Sementara orang kalau mati terbunuh ya, ada orang tusuk kita misalnya, atau dilempar bom meledak. Kalau kita sudah mati saatnya, pada saat itu ajal datang, kita nggak rasa lagi, aduh pisaunya sakit nih di perut saya, nggak ada lagi itu. Kena bom, aduh kepala saya meledak nih, nggak ada lagi itu. Kenapa? Karena orang mati dalam Islam cuma merasakan satu saja. Apa itu? Siapa yang bisa jawab? Hah? Sakaratil maut, gitu kan? Jadi cuma kita ini kalau mati nanti ikhwah, nggak lagi lihat, oh ini musuh lagi tebas leher saya, nggak ada. Malaikat cabut ruh. Itu saja yang kita lihat. Orang beriman, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau orang kafir atau fasik sulit, seperti bulu domba yang dibasahkan dililit di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu, gitu kan? Jadi tidak ada kata takut dengan menghadapi perang dan mati syahid itu, tidak ada. Bahkan orang yang faham dia akan merindukan itu. Zubair bin Awam sangat kental gitu. Ya, bayangkan kalau antum semua ini, tapi insya Allah orang-orang beriman, masya Allah. Kalau ini musuh, lalu saya posisi Zubair bin Awam begini berhadapan nih, satu orang hadapin ini ribuan orang, gitu kan? Dia keliling-keliling dari ujung, tinggal tunggu takbir dari belakang. Begitu takbir dia serang langsung masuk. Luar biasa, gitu kan? Bagaimana nggak takut musuhnya? Ini dianggap orang gila mungkin kalau orang tidak beriman gitu. Tapi seperti itulah ciri khasnya beliau. Dan ini perang Hunain luar biasa. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu yang menyerang dari belakang, melihat Zubair di depan berbolak-balik, kemudian dia tembus musuh. Waktu melihat kejadian tersebut kata Ali, dia telah marah ya, karena dia sudah tunggu, dia sudah panas lah istilahnya gitu kan. Seperti macan tutul dan menerjang seperti singa gitu. Luar biasa deh kalau masuk menyerang musuh itu. Kemudian di perang Yarmuk, tentu di sini perang Hunain adalah akhir peperangan Nabi Muhammad SAW, dan ini peperangan yang akhir juga diikuti bersama Nabi SAW oleh Zubair bin Awam. Tapi beliau salah satu sahabat yang tidak pernah ketinggalan perang, satupun perang, semua perang Nabi diikutin, radhiyallahu anhu. Luar biasa orang ini. Kemudian di perang Yarmuk ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab waktu jadi khalifah, beliau sempat mengirim dua pasukan yang masyhur dan terjadi dua perang besar. Perang Yarmuk ini pasukan yang menyerang pasukan Romawi, wilayah Syam, gitu kan? Nanti akan runtuh yang Palestina masuk Islam, gitu kan? Syria, Lebanon, ya, Jordania. Ini nanti negeri Syam akan takluk setelah perang Yarmuk nih, gitu kan? Pasukan yang kedua, dan ini juga termasuk pasukan yang menuju ke Yarmuk ini menaklukkan negeri Syam dan ada juga melakukan Mesir, gitu kan? Jadi wilayah Afrika dan wilayah utaranya Jazirah Arab, negeri Syam. Dan dari sini nanti Islam masuk ke Turki, gitu kan? Dari sini masuk ke Turki. Tapi awalnya di perang Yarmuk namanya, peperangan Yarmuk ini. Itu Umar bin Khattab mengatur strategi perang radhiyallahu anhu luar biasa. Menyerang utara Jazirah Arab, karena kalau selatan Jazirah Arab kan Yaman. Yaman sudah masuk Islam di tangan Muadz bin Jabal, sahabat Nabi yang mulia. Jadi daerah selatan Jazirah Arab tidak ada musuh. Ya, gitu kan? Karena sudah laut lepas. Yang ada adalah wilayah timurnya Jazirah Arab, Asia Tenggara, ya, Irak, Iran, Afghanistan, Cina, sampai ke kita di Indonesia ini, gitu kan? Itu semua dianggap wilayah timurnya Jazirah Arab, dengan wilayah utara dan wilayah baratnya Afrika dan negeri Syam. Maka Umar bin Khattab mengatur strategi membagi dua pasukan. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Amr bin As,
menuju ke Mesir dan juga negeri Syam, dan nanti akan terjadi perang Yarmuk. Pasukan yang kedua itu menyerang daerah timurnya Jazirah Arab, mulai Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, semua itu disisir, dan dikenal dulu dengan negeri Persia. Di sini ada perang Qadisiyah namanya, ada dua perang, ini jangan dilupain namanya, perang yang luar biasa nih, perang Yarmuk dan Qadisiyah. Perang Yarmuk ini ya, dihadiri oleh Zubair bin Awam. Sebagian ahli sejarah mengatakan setelah Yarmuk berhasil menang, Zubair menyusul ke Qadisiyah, gitu kan. Dua-dua peperangan dihadiri, tapi luar biasa nih. Perang Yarmuk ini dan perang Qadisiyah perang terbesar dalam sejarah Islam, karena jumlah muslimin yang dikirim oleh Umar bin Khattab bersama Amr bin As 4.000 orang. 4.000 orang. 4.000 orang ini akan menghadapi pasukan Romawi di negeri Syam 250.000 orang, gitu kan. 4.000, gitu kan. Ini luar biasa ya. Tidak ketemu jumlahnya, sekali lagi ya, 250.000 ketemu dengan 4.000, gitu kan. Jadi ini kurang lebih 1,5% dari jumlah pasukan musuh, bukan 10%-nya ya, karena kalau 250.000 10% berarti 25.000 kan. Ini 4.000 saja, cuma 1,5% dari jumlah pasukan musuh, pasukan muslimin berangkat ke sana. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu melihat kayaknya Mesir sama negeri Syam ini susah ditembus dengan 4.000 orang. Gimana caranya nih? Dilihat kekuatan musuh, mata-mata bermas sudah kesana sini, lihat ini nggak bisa nih. Ini negara besar ini, bukan main-main. Mesir kalau tembus, Afrika semua bisa takluk. Kalau Palestina takluk, semua negeri Syam, bahkan Turki bisa takluk, gitu kan? Maka ini pintu yang harus berhati-hati. Amr bin As terkenal sekali dengan kejelian dalam strategi perang. Maka beliau kirim surat kepada Umar, ya Amir Mu'minin, begini kejadiannya. Tentu kita sudah tahu di awal-awal kisah Umar yang saya sampaikan, unik semua kisah Umar radhiyallahu anhu, luar biasa gitu. Umar bin Khattab mengirim, karena Amr bin As bilang, ya Amir Mu'minin, kami kayaknya tidak bisa melawan dengan 4.000. Tolong kirim kepada kami bala bantuan, minimal memenuhi apa yang telah Nabi SAW janjikan. Karena ada hadis Nabi bunyinya apa? Umatku yang terkumpul 12.000 orang, pasukan jihad ya, tidak akan pernah terkalahkan. Hadis Nabi itu. Jadi selalu sahabat jadikan patokan 12.000. Kalau sudah 12.000 sudah pasti menang gitu loh. Asal semua mujahidin itu janji dari Nabi SAW gitu kan. Maka Amr bin As ingin mengejar target itu, gak usah lebih dari 12.000, walaupun pasukan lebih banyak 12.000, Nabi sudah janji itu. Kirim surat kepada Umar. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab menemukan di Madinah gak cukup pasukan. Mana caranya kirim? Ini sana 4.000, kirim 8.000 gak cukup di Madinah. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengirim 4.000 orang. 4.000 orang ini pun diiklanin nih, siapa yang mau jihad ke sana, gabunglah semua sisa masyarakat Madinah 4.000 orang. Lalu Umar bin Khattab mengirim bersama 4.000 itu 4 orang, gitu kan, 4 orang. Lalu menulis surat kepada Amr bin As, wahai Amr bin As, aku telah mengirim kepadamu 8.000 pasukan, 4.000 pasukan yang real, 4.000 personil, dan ada 4 orang bersama mereka yang satunya sama dengan 1.000 orang. Jadi sama saja 4.000 nih. Ini luar biasa nih. Dan 4 orang itu disebutkan dalam kisah, pimpinannya adalah Zubair bin Awam. Ini satu orang, oleh Umar bin Khattab dianggap kekuatannya 1.000 orang. Luar biasa gitu. Ada pasukan banyak 1.000 tapi malas, takut, pengecut, suruh naik benteng nggak mau, malam-malam nggak mau perang. Takut. Begitu jihad sembunyi di bawah kolom. Kayak sebagian orang, Allahu a'lam siapa ini. Tapi begitulah. Tapi ini Zubair bin Awam, apa titah jihad langsung di depan. Ini bukan sembarangan orang-orang seperti ini, luar biasa. Kata Umar, dan saya ngirim bersama 4.000 itu 4 orang yang kekuatan mereka adalah 4.000. Sebab setiap orang di antara mereka punya kekuatan 1.000 orang. Tentu di sini disebutkan oleh sebagian tentang siapa saja orang-orang itu, tapi yang jelas mereka adalah pimpinannya Zubair ibn Awam. Sebagian ya, disebutkan bahwasanya yang dikirim adalah Zubair pimpinannya, kemudian yang kedua Migdad. Migdad ini tadi yang saya bilang juga sahabat Nabi yang mulia, ini juga orang yang sangat pemberani, nanti ada bahasan sendiri tentang dia ya. Ini memang Umar juga hitung kekuatannya 1.000 orang. Kemudian yang ketiga Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit termasuk sahabat Nabi yang pemberani dan juga dia ahli faraid. Kemudian ada Maslamah bin Makhlad. Maslamah bin Makhlad. Ini juga nanti tentu ada bahasan nanti sahabat-sahabat yang mulia yang kita akan sempurnakan, karena bahasan kita kurang lebih 100 sahabat nanti, insya Allah. Tapi kita hari ini baru masuk yang ke-6. Semoga Allah mudahkan.
Ada sebagian ahli sejarah mengatakan yang keempat itu bukan Maslamah tapi Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini 4 orang sahabat yang terkenal yang diutus oleh Umar bin Khattab. Ringkas cerita adalah waktu tiba pasukan tersebut untuk penaklukan Mesir, gitu kan. Maka ternyata Amr bin As ini kan itu ngirim surat ke Madinah lama. Dari negeri Syam, dari wilayah perbatasan Mesir ke Madinah itu bisa sebulan jalan ngantar surat. Balasan Umar bin Khattab menyiapkan pasukan balik lagi ke sana lama, dan ternyata waktu Zubair bin Awam tiba di wilayah Mesir yang akan ditelepon oleh Amr bin As ini, itu Amr bin As sudah mengepung selama 7 bulan, nggak berhasil. Jumlah pasukannya cuma 4.000 tapi berhasil mengepung, gitu kan. Begitu Zubair bin Awam datang, tanya Amr bin As, ada apa nih? Kita belum bisa tembus. Tanpa banyak ngomong nih, Zubair bin Awam langsung tarik beberapa temannya, naik kuda, kelilingin benteng itu, dikelilingin sama dia semua, dilihat kondisinya, disebarin orang-orang di situ, dilihat sama kekuatannya di mana nih, gitu kan. Orang-orang yang di atas ini, yang musuh-musuh yang tadinya siapin panah, kalau ada yang mau coba nyerang, lihat ini pasukan sedikit, segelintir, 5-6 orang tapi kelilingin benteng itu semuanya, dan Amr bin As tidak punya strategi ini awalnya. Begitu selesai, ternyata Zubair bin Awam untuk kelilingi, dia cari celah mana yang bisa naik di tembok. Begitu selesai dia balik, dia bilang sama Amr bin As, izinkan saya untuk bisa menembus benteng. Kata Amr, kalau bisa silahkan, gitu kan. Ya sudah 7 bulan kita kepung nggak bisa-bisa. Dia bisikin 5 orang temannya, cuma 5 orang nih. Kalau kalian dengar takbir saya, ikut dari belakang, gitu kan. Teman-temannya sudah tahu Zubair bin Awam ini suka melakukan strategi yang luar biasa, gitu. Zubair ini akhirnya taruh tangga yang mereka buat, kayak kita sekarang mungkin tangga kayu. Memang zaman dulu begitu, kalau mereka mau nyerang tembok, mereka taruh tangga, mereka naik. Ya nasib-nasiban, kadang-kadang dari atas dipanahin, kadang-kadang dilemparin timah panas lah, apalah, seperti lumpur panas, bukan timah, maaf, lumpur panas dipanasin terus untuk menjatuhkan musuh, gitu kan. Tapi seperti itulah, Zubair bin Awam ini membiarkan pasukan tetap berdiri, dan musuh ini mengira bahwasanya muslimin belum menyerang, maka dia cari sisi tembok yang kosong, lalu dia naik sendirian. Begitu dia naik sendirian, dia naik, kemudian dia bunuh beberapa orang di atas itu, kemudian dia takbir, Allahu Akbar, temannya yang 5 orang naik nih, naik semua. Begitu naik, mereka 5 orang ini masuk bobrak-abrik di dalam sampai berhasil membuka pintu gerbang. Hari pertama tiba, yang tadinya Amr bin As sudah 7 bulan ngepung nggak bisa-bisa, hari pertama tiba sudah tembus benteng, gitu kan. Akhirnya Mesir takluk, sampai kata ulama apa? Yang panen pahala masyarakat Mesir dan Afrika Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Gara-gara keberaniannya ini tembus benteng, masuk Islam, sampai sekarang Mesir muslim. Negeri di sebelahnya semua yang takluk setelah itu, Tunis, Jazair, Maroko, kemudian ke bawah semua ya, itu semua masuk Islam, justru kena pintunya dari Mesir. Zubair bin Awam hanya karena keberanian yang luar biasa, yakin tentang janji Allah, menembus sendirian, karena dia tahu dia mati syahid gitu kan. Tapi kalau dia tidak mati, berhasil kayak sekarang, menembus. Dan semua orang akhirnya ya di Mesir dan di Afrika pada saat masuk Islam, dan sampai kapanpun itu terjadi, Zubair bin Awam panen pahalanya hanya karena kiprah yang luar biasa di medan jihad. Makanya kalau Allah mudahkan, Allah SWT mudahkan jihad ini, jangan tunda. Ada kesempatan mati, langsung saja, gitu kan. Toh ajal akan datang, gitu kan. Dan ini punya kiprah, atau Allah akan berikan kemenangan di tangan kita. Takluk Mesir, pindah ke, ini bukan perang Yarmuk ya. Ini kita belum bicara perang Yarmuk, ini masuk penaklukan Mesir. Sekarang kita akan bahas kiprah Zubair di Yarmuk. Yarmuk ini dari Mesir nyerang ke negeri Syam, Palestina, kan gitu, Yordania. Ini perang Yarmuk di situ. Di situ dulu ada kekuatan orang-orang Rom, orang Romawi. Mesir juga sama ya. Dulu itu juga dipimpin oleh mereka. Takluk Mesir lalu mereka ke sana di Yarmuk. Nah, di Yarmuk ini ada punya kisah juga tersendiri. Ada beberapa sahabat atau pasukan muslimin yang jumlahnya tadi sekitar 8.000 orang menuju ke kancah peperangan Yarmuk. Di benteng orang-orang Romawi ternyata sudah ditunggu nih orang-orang Romawi. Orang Romawi waktu itu menyiapkan 250.000 pasukan, dan supaya mereka tidak lari dari kancah peperangan oleh Raja Romawi waktu itu, pasukannya yang dekat benteng itu dirantai tangannya satu sama yang lain, diikat dengan rantai. Jadi yang tangan satu pegang pedang, tangan satunya dirantai, gitu kan. Ini 250.000 orang, jadi ada sekian 50.000 atau 70.000 orang kalau saya tidak salah itu diikat rantai. Ada pasukan pedang, ada pasukan kuda, ada pasukan pemanah, dibagi-bagi 250.000 orang. Begitu tiba di kancah peperangan tersebut, langsung saja perilaku Zubair sama. Lihat pasukan nih, ini 8.000, ini 250.000 nih. Dia nggak nunggu nih. Begitu lihat pasukan, langsung datang ke depan musuh kayak tadi. Perilakunya sama, mondar-mandir depan musuh, gitu kan. Terus sambil ayunkan pedangnya, tunjukkan kemahirannya depan, tinggal tunggu takbir diserang sama dia, gitu kan.
Temannya rupanya yang 5 orang tadi yang memang dia bentuk tim itu, yang bantu tadi dia waktu tembusin benteng di Mesir, itu sempat bilang, wahai Zubair, kenapa kau tidak tembus aja mereka supaya kami juga ikut? Kata Zubair, saya takut kau tidak mampu, kalian tidak mampu nanti ikutin saya. Bisa nggak? Kalau saya tembus ini kalian ikut nggak? Gitu. Oh kami bisa, kata mereka. Baiklah, tanpa tanya Zubair bilang Allahu Akbar, masuk. Dia masuk sendirian, ini yang lain mau masuk nggak bisa, kan musuh banyak ini, 250.000 orang, berapa puluh ribu orang yang harus ditembus. Zubair sendiri nembus tuh, nembus sampai ke dalam, sampai ke ujung, sampai ke pintu gerbangnya Romawi. Terus dia kembali lagi, nyerang lagi dari belakang, sampai kembali lagi ke muslimin, gitu kan. Tidak cukup di situ. Setelah kembali, dia bilang sama teman-temannya, mana kalian ini? Yang 5 orang tadi, mana kalian? Mereka bilang, kami mau coba sekarang. Allahu Akbar, masuk lagi. Zubair tembus, mereka tertahan. Begitu lihat musuh henusin pedang, pada berhenti yang 5 orang ini. Zubair masuk lagi terus sampai ke belakang, kembali lagi 2 kali, nggak terbunuh, gitu kan. Sampai waktu dia mau keluar yang kedua kali, dipegang tali kakinya oleh musuh-musuh, dikeroyokin sampai ada yang tebasin pedang. Nah disinilah dia sempat kena tebasan pedang di pundaknya yang tadi kita bahas. Ada 3 tebasan besar di pundaknya yang sampai anaknya anaknya Urwah mengatakan kalau saya masukkan jari saya bisa masuk kena dalamnya. 2 di Badar dan 1 di Yarmuk, di perang ini, gitu kan, ditebas. Tapi dia tidak mati, radhiyallahu anhu. Tapi seperti itulah kiprahnya yang sangat luar biasa. Dan ternyata perilaku Zubair yang 2 kali menembus itu betul-betul mematahkan semangat orang Romawi, gitu kan. Ini 1 orang begini, gitu. Dan itu kelihatan di kancah peperangan kan 1 orang. Ini belum yang lainnya nyerang, baru ini saya sudah begini. Padahal memang ini cuma 1 orang barangkali. Tapi seperti itulah, 1 orang aja begini, apalagi yang lainnya. Dan ini subhanallah dalam strategi perang memang begitu ya. Sedikit saya berikan, nanti ada kisah di Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari ini umurnya panjang. Dan beliau sampai kalau tidak salah umur 100 tahun. Beliau mengetahui hadis Nabi SAW yang berbunyi pasukan yang menyerang Konstantinopel, ya, Turki sekarang ya, Konstantinia, itu akan diampuni dosanya. Maka setiap ada penyerangan pasti Abu Ayyub mau ikut. Pas di zaman Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua setelah di dalam dinasti Umayyah, setelah ayahnya mati Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, maka Yazid bentuk pasukan dan Abu Ayyub ikut. Abu Ayyub itu umurnya sudah 100 tahun. Pas sudah depan benteng, gitu kan, besok mau menyerang ini, Abu Ayyub bilang sama Yazid, wahai Yazid, saya sakit nih, saya rasa sakit. Kalau saya meninggal malam ini, jangan kubur jenazah saya kecuali depan benteng mereka. Di sana kubur saya, jangan di sini. Kalau saya mati, bawa jenazah saya pikul, perang. Jenazah pun dipikul, gitu. Pokoknya kubur saya di depan pintu gerbang mereka, gitu kan. Maka kata Yazid, baiklah. Ini kan kalau meninggal, gitu kan. Ternyata betul meninggal radhiyallahu anhu malam itu. Waktu meninggal malam itu, Yazid jalankan wasiatnya. Kan pasukan mau nyerang nih. Pokoknya nanti kalau sudah berhasil sampai depan benteng, terkubur situ, walaupun tidak menang, gitu. Dikafani, dibungkus, kemudian dipikul. Ternyata subhanallah, hikmah yang luar biasa. Waktu pasukan muslimin sebelum menyerang, jenazah Abu Ayyub ditaruh di bagian depan, dipikul sama sebagian orang, gitu kan. Yang satu pegang pedang, satu pegang pikul jenazah. Ada mata-mata musuh dari Konstantinopel lagi masuk, pakai baju umat Islam, masuk, nyelip. Terus dia tanya sama orang di situ, itu siapa itu? Jenazah siapa? Ini dikira orang muslim, padahal mata-mata. Kata si muslim, itu Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Kata si mata-mata ini, kenapa kok tidak dikubur? Dia bilang tidak, dia mau dikubur di depan benteng sana. Mata-mata ini pulang sampaikan ke rajanya, ini yang kita lawan pasukan gila nih. Orang matinya aja mau berperang, apalagi orang hidupnya. Itu luar biasa ya. Jadi peran-peran seperti ini ternyata keberanian yang luar biasa, karena tahu janji Allah luar biasa gitu, membuat penyebab kemenangan, gitu kan. Dan memang itu memang dibutuhkan. Jadi keberanian yang seperti yang dibutuhkan, bukan berani nampar istri, bukan berani mukul-mukul orang kalau lagi utang, bukan itu. Di kancah peperangan, gitu kan. Bukan sombong karena atasan kepada bawahan, itu tidak ada dalam Islam. Tapi yang benar itu di kancah peperangan, tunjukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mati syahid. Itu pelajaran yang besar sekali. Para sahabat mengatakan Zubair benar-benar adalah seorang kesatria yang mengagumkan. Saat sahabat-sahabat lain menahan diri dan mereka tidak kuasa untuk menembus, maka Zubair menembus semuanya. Tidak ada yang tidak ditembus oleh Zubair radhiyallahu anhu. Dan dia tidak pernah merasa takut sedikit pun pada saat menembus musuh-musuh tersebut. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan rahimahullah dalam buku sejarah beliau, Az-Zubair berangkat ke Syam sebagai mujahid. Dia ikut dalam perang Yarmuk sehingga kaum muslimin merasa bangga dengan kehadirannya. Di sana dia membukukan kepahlawanan yang cemerlang dan semangat juang yang tinggi. Dia menyusup ke barisan tentara Romawi 2 kali dan memporak-porandakan mereka dari awal sampai akhir sendirian.
Kayak tadi saya berikan gambaran, luar biasa orang ini radhiyallahu anhu. Semoga Allah berikan kita seperti beliau ya. Ini orang yang luar biasa. Kemudian selanjutnya adalah saatnya untuk menutup kisah tentunya ya, karena peran terakhir radhiyallahu anhu ini di kasus ya perang Jamal. Dan ini sudah saya sebutkan di zaman atau pada saat membahas tentang Ali radhiyallahu anhu. Tentu Zubair bin Awam sama dengan Talha bin Ubaidillah mendapatkan jaminan mati syahid dari Nabi SAW, tapi ternyata bukan mati syahid di tangan orang-orang kafir, tapi justru mati syahid terbunuh secara zalim dengan orang-orang yang mengaku Islam dari kelompok Khawarij. Dan ini juga menandakan ikhwah sekalian dan akhwat rahimani rahimakumullah, kalau seseorang terbunuh secara zalim itu syahid, gitu kan? Itu syahid. Zubair bin Awam ini terbunuh bukan di tangan orang-orang kafir, tapi sudah saya ceritakan dan saya kembali reviewkan, perang Untah namanya. Waktu Utsman radhiyallahu anhu terbunuh, maka Zubair, Talha dan Zubair dan Talha ini membaiat Ali di Madinah. Ali sebagai khalifah dibaiat, gitu kan? Lalu Zubair sama Talha ke Mekah. Mereka mau umrah waktu itu. Lalu mereka bertemu di sana dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu tiba di Mekah, orang-orang Irak dari kelompok Khawarij menulis surat kepada Zubair dan Talha. Kalau kalian adalah sahabat-sahabat Nabi yang mulia, datanglah kepada kami di Irak. Kami juga termasuk tidak setuju dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Padahal yang nyurat kepada Zubair dan Talha ini adalah kelompok yang membunuh Utsman. Jadi mereka merekayasa keadaan itu, gitu kan? Karena memang di Irak waktu itu banyak muslimin, maka pergilah kata Talha dan Zubair kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana kalau Anda juga ikut ke sana? Kita melihat keadaan muslimin di sana yang memang masih menuntut darahnya Utsman. Mungkin kita bisa minta kepada Ali khalifah untuk menangkap pembunuhnya Utsman. Tiga pun sepakat pergi. Di tengah jalan di sebuah wilayah, tapi saya tidak terlintas sekarang nama wilayahnya, itu sempat mereka istirahat dan di malam hari kemahnya Aisyah radhiyallahu anha dikerumuni oleh anjing, gonggongan anjing. Dan Nabi SAW pernah berkata kepada Aisyah, kepada istri-istrinya waktu lagi kumpul semua, kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian nanti akan terkena fitnah dan ciri-cirinya dia akan berada di sebuah wilayah yang di tempat tinggal dia dikerumuni oleh gonggongan anjing. Waktu Aisyah dengar, Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, wilayah apa ini? Disebut nama wilayahnya dan seperti yang Nabi sebutkan. Kata Aisyah, kalau begitu saya harus balik. Ini seperti yang Nabi SAW katakan, ini fitnah, nggak boleh saya ikut. Kata Talha dan Zubair, kita tidak bukan untuk berperang kok. Kita mau ke sana bukan untuk berperang. Tidak ada fitnah perang di sini. Kita cuma datang ke sana untuk menyambut teman-teman kita, saudara-saudara kita muslimin, mendengar aspirasinya mereka, dan nanti kita sampaikan kepada Ali. Niatnya cuma itu. Ternyata orang-orang Khawarij ini memang mereka kan benci dengan Ali, karena saya sampaikan di kisahnya Ali kan memerangi mereka ya. Dan sampai Ali radhiyallahu anhu banyak membunuh mereka dari orang-orang Khawarij, dan ada juga sebagian didakwai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu majma'in. Tapi ringkas cerita adalah Ali orang-orang Khawarij itu ingin memang membuat sahabat-sahabatnya jadi fitnah, berperang satu sama yang lain. Begitu Zubair, Talha dan juga Aisyah radhiyallahu anha majma'in tiba di Irak, ternyata orang-orang Khawarij sudah menyiapkan pasukan. Pasukan ini disiapkan kuda untuk Zubair, untuk Talha, dan juga disiapkan unta untuk Aisyah, gitu kan? Waktu mereka bertiga tiba, lihat pasukan ada, ini apa-apaan nih semua? Kata mereka, enggak, kami hanya menyambut kalian. Silakan naik ke kuda-kuda ini unta. Sementara pada waktu mereka menyurat kepada Talha dan Zubair, mereka juga menyurat kepada Ali sambil berkata, wahai Ali, sekarang Talha, Zubair dan Aisyah keluar dari Mekah menuju ke kami untuk memerangimu. Ali juga keluar dengan pasukan dari Madinah untuk memastikan masalah itu, gitu kan? Begitu ketemu dua pasukan terjadi fitnah besar, dan ini saya tidak review semuanya karena sudah kita bahas di pada kehidupan Ali radhiyallahu di masa khilafah Ali, dan Anda bisa kembali ke dua pertemuan yang lalu ya, kurang lebih. Yang jelas ringkasnya adalah pada saat bertemu pasukan, Ali radhiyallahu melihat Zubair dan Talha, dan waktu itu karena pasukan sudah ketemu, saya kasih rasionalnya begini. Kalau misalnya ada 5 orang jalan di jalan sebelah kiri, 5 orang jalan di jalan sebelah kanan, lewat saja nih. Kemudian ada satu orang dari kelompok sebelah kiri ngelempar batu ke yang sebelah kanan. Kira-kira yang kanan balas nggak? Balas. Bahkan 5 sama 5 ini bisa berantem kan? Bagaimana kalau 1000 orang? Bagaimana kalau lebih daripada itu? 10.000 orang? Pasukan waktu itu banyak sekali, gitu kan? Dan memang sudah diatur sedemikian rupa jadi fitnah. Jadi waktu pasukan Ali datang, orang-orang Khawarij nggak pakai nunggu.
Langsung mereka pecik dengan takbir, melempar anak panah ke sana. Ali pikir menyerang. Ali lihat di depan ada Talha dan Zubair sama Aisyah. Ini berarti memang membentuk pasukan pemberontakan gitu kan. Padahal sebenarnya mereka tidak ngerti apa-apa. Maka Ali radhiyallahu anhu dengan kecerdasannya juga langsung mendekati Talha dan Zubair di kancah peperangan. Wahai Talha dan Zubair, apakah kalian melupakan sabda Nabi SAW kepada kalian berdua? Jadi ternyata pernah Nabi SAW lagi duduk berempat nih, Talha, Zubair, Ali dan juga Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Talha dan Zubair, kalian satu waktu, kata Nabi SAW kepada Zubair, Zubair yang ditanya, wahai Zubair, apakah kamu mencintai Ali? Kata Zubair, tentu saja, sepupu saya, bagaimana saya tidak cintai dia? Ayahnya Ali, Abu Talib, ibunya Zubair, Sofia, saudara nih, sepupu kan gitu. Pasti saya cintai dia, apalagi dia adalah orang yang luar biasa menjadi sahabat anda. Kata Nabi SAW, ketahuilah, satu waktu nanti kau akan bertemu dengan Ali di kancah peperangan dan kau dalam keadaan zalim, jangan ikut-ikutan. Kata Ali, ingatkah itu Zubair yang Nabi bilang? Kata Zubair, iya, dan saya tidak niat untuk berperang sebenarnya, kata Zubair. Maka Zubair mengatakan, Talha keluar. Talha ini teman dekatnya, kita keluar dari kancah peperangan, jangan ikut-ikutan nih. Maka keluarlah. Aisyah radhiyallahu anha tetap di atas unta karena sudah jauh dikerumuni dengan pasukan. Itu terjadi peperangan nih, gitu kan. Waktu dua-duanya Talha dan Zubair keluar dari kancah peperangan, maka ada beberapa pimpinan-pimpinan Khawarij yang memang tidak suka dengan kejadian tersebut. Maka mereka pun akhirnya berusaha untuk membunuh. Datanglah seseorang yang telah membunuh ya, Zubair. Itu disebutkan namanya kalau tidak salah Ibnu Jurmuz ya, saya lagi cari dulu. Iya, Ibnu Jurmuz, betul. Jadi yang membunuh dia adalah Ibnu Jurmuz. Ini salah satu pimpinan dari orang Khawarij yang datang waktu lihat Zubair sudah menyingkir ke samping, lagi ngobrol sama Ali sama Talha, dia datang dari belakang kemudian ditusuk langsung Zubair. Ditusuk langsung Zubair bin Awam 2 kali dan Zubair mati. Kemudian Talha yang sudah kita bahas juga pertemuan yang lalu dipanah juga oleh seorang Khawarij yang akhirnya mati, gitu kan. Tapi Ali mereka tidak berhasil bunuh. Ali tidak berhasil mereka bunuh. Ringkas cerita, pada saat keduanya telah terbunuh, Zubair dan juga ya, Talha, maka Ali radhiyallahu anhu menangis pada saat itu. Kemudian duduk di depan jenazahnya ya Zubair sambil dan juga Talha sambil Ali mencium keduanya dan mencium pedang keduanya. Sambil menangis Ali mengatakan, demi Allah, inilah pedang-pedang yang mulia yang senantiasa digunakan pemiliknya untuk membela Rasulullah SAW dalam segala peperangannya, dalam segala mara bahaya. Diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Hakim juga At-Tabarani. Kemudian juga dalam riwayat lain dikatakan Ali radhiyallahu anhu berkata pada saat melihat jenazah Zubair yang tersungkur di depannya dengan Talha, dia mengatakan kepada anaknya ya, Muhammad bin Hanafiyah namanya, Muhammad bin Ali namanya ya, tapi diambil nisbat Hanafiyah nama ibunya agar membedakan antara Muhammad dengan Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajmain, karena Hasan dan Husain adalah anaknya Fatimah, lebih mulia ya. Muhammad mengatakan, aku ternisbatkan ke Hanafiyah, ke ibuku, karena aku posisiku di bawah Hasan dan Husain. Dia Ali mengatakan, wahai Muhammad, aku berharap aku mati sebelum hari ini, karena ini fitnah yang sangat besar. Maka Ali pun akhirnya berhasil memberhentikan permasalahan itu, yang memberhentikan permasalahan peperangan tadi, ya, dan memenangkan peperangan, lalu memulangkan Aisyah ke Madinah. Karena kata Nabi SAW, wahai Ali, akan terjadi sesuatu masalah nanti dengan salah satu istriku, tapi Nabi tidak sebut Aisyah, gitu ya. Dan kalau terjadi itu kembalikan dia ke rumahnya di Madinah. Maka pasukan Ali menang radhiyallahu anhu, dan sudah panjang lebar jelaskan. Tapi Talha dan Zubair terbunuh pada saat itu, dan ternyata terbunuhnya mati syahid. Dan pada saat terbunuh, Ali radhiyallahu anhu menghukum juga Ibnu Jurmuz dan pembunuh Talha sambil berkata, sampaikanlah atau terimalah berita buruk buat kalian berdua, karena Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada saya bahwasanya pembunuhnya Talha dan Zubair dua-duanya masuk ke dalam api neraka. Maka terbunuhlah mati syahid radhiyallahu anhu ya, pendekar dan saudara sepupu Nabi SAW ini, seorang mujahid yang sangat luar biasa, di mana memang beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata agama kita dan juga di mata kita.